Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 2291. Ye Yuan duduk dan berdebat tentang Dao dengan imam besar leluhur suci. Sekelompok murid di sampingnya mendengarkan seolah-olah mereka tidak sepenuhnya mengerti. Di antara mereka, ada beberapa yang sudah lama menjadi pusat kekuatan tertinggi di alam Deva dan juga telah mencapai kesempurnaan alam leluhur dalam bidang alkimia. Tetapi tanpa mengambil langkah menyempurnakan pil Dao, seseorang tidak akan pernah bisa mengambil bagian dalam diskusi dua orang tersebut. Mereka menemukan bahwa hal-hal yang diperdebatkan guru dan Ye Yuan sudah melampaui pemahaman mereka dan mencapai tingkat yang lebih tinggi. Pil obat berbeda dengan praktik kultivasi lainnya. Itu adalah Dao dengan obat-obatan roh sebagai fondasinya, dan itu perlu diungkapkan melalui materi tertentu. Selain itu, obat roh langit dan bumi memiliki sifat yang berbeda. Bisa dikatakan mencakup segalanya. Bagi sebagian besar alkemis, penyempurnaan pil mereka berhenti pada tingkat material. Jalan ini sangat sulit untuk dilalui dari metafisik dan mencapai tingkat Dao. Mencapai tingkat ini, semuanya tentang memahami obat-obatan roh di tingkat Dao. Perspektifnya sangat berbeda. Pemahaman ke-11 murid itu dari bawah ke atas. Namun pemahaman Ye Yuan dan imam besar leluhur suci bersifat dari atas ke bawah. Itu adalah pemandangan yang menakjubkan dari tempat yang tinggi. Meskipun keduanya tidak benar-benar menjulang tinggi di puncak, itu bukanlah ketinggian yang bisa dicapai oleh rata-rata orang. Perlahan-lahan, di atas Gunung Bulu, melodi Dao bergema, bertahan tanpa henti. Di seluruh Gunung Bulu, itu bergema dengan pesona Dao yang masih ada. Meskipun ke-11 murid tidak dapat sepenuhnya memahami berbagai hal, kekuatan mereka juga berada di puncak alam fana. Perdebatan Dao tingkat ini tentu saja sangat menguntungkan mereka. Hahaha, cemerlang. Benar-benar brilian, Ye Yuan, pandanganmu benar-benar membuat kaisar ini menjadi tercerahkan sekaligus. Wing berkata sambil tertawa lebar. Ye Yuan tersenyum dan berkata, demikian pula junior, ide cemerlang senior leluhur suci membuat Ye ini juga merasa tercerahkan. Tiba-tiba, Wing mengekang ekspresinya, dan berkata dengan serius, Ye Yuan, meskipun daomu masih sangat belum matang, ketajamannya sudah terlihat. Selama kamu terus berjalan, kamu mungkin berjalan lebih jauh dariku dan leluhur pengobatan. Dengan putaran debat Dao ini, keterkejutan di hati Wing sangat besar. Kedalaman pemahaman Ye Yuan tentang alkimia Dao, ketajaman wawasannya, semuanya tidak seperti yang seharusnya dimiliki oleh seorang anak yang masih muda, melainkan dia tampak seperti seorang ahli dengan akumulasi yang dalam. Meskipun ini juga masuk akal, dia menyadari bahwa dia masih meremehkan Ye Yuan. Terutama ketika Ye Yuan berbicara tentang 60 tahun pencerahan daunnya, mengumpulkan esensi dari segudang Dao alkimia, membuatnya dibentuk kembali secara menyeluruh. Seringkali, beberapa wawasan yang Ye Yuan katakan adalah hal-hal yang bahkan tidak terpikirkan sebelumnya. Di usia muda, dia benar-benar bisa memiliki wawasan yang begitu mendalam, sungguh tak terbayangkan. Ye Yuan tersenyum dan berkata, makanan harus dimakan sedikit demi sedikit, sejak memahami sumber alkimia Dao, kemajuan alkimia Daoku ternyata melambat. Saat kata-kata ini keluar, wajah masing-masing murid menunjukkan ekspresi aneh. Kata-kata ini terlalu megah. Orang lain yang mengolah Dao alkimia, yang mana yang tidak dihitung dalam puluhan ribu tahun. Pencerahan Daomu selama 2000 tahun telah mengalahkan pemahaman puluhan juta tahun orang lain, kamu masih belum puas. Hal tersulit dalam alkimia Dao adalah memahami kekuatan sumber pada langkah ini. Berandal ini sudah membuka gerbangnya dan sebenarnya masih mengeluh karena terlalu lambat. Wing tertawa keras ketika mendengarnya dan berkata, dasar brengsek, jika kata-kata ini diucapkan di Gunung Bulu, maka tidak apa-apa. Jika kamu keluar dan mengatakannya, kamu mungkin akan tenggelam dalam air liur. Ye Yuan tersenyum dan berkata, kali ini, aku datang justru untuk berdebat dengan pusat kekuatan top dunia surga. Hanya saja, aku tidak tahu apakah orang itu akan turun merendahkan dirinya dan menghadapi junior ini. Wing tersenyum dan berkata, itu harus bergantung pada kemampuanmu, apakah kamu bisa memaksanya keluar atau tidak. Namun kalian juga jangan terlalu meremehkan para pahlawan dunia. Dunia bentangan surga ini bukan hanya sekedar leluhur pengobatan dan imam besar leluhur suci. Meskipun orang yang memahami sumber alkimia Dao sangat sedikit, bukan berarti tidak ada. Ye Yuan mengangguk dan berkata, senior, yakinlah, Ye ini punya ide di hatiku.
Wing mengangguk dan berkata, baik, tentu saja aku merasa yakin tentangmu. Jika kamu mudah marah dan memiliki kepribadian yang tidak tahu cara bertindak yang benar, kamu juga tidak akan melakukannya hari ini. Dengan berakhirnya perdebatan Dao dua orang ini, kedua belah pihak mendapat banyak manfaat. Awalnya, Ye Yuan hanya bingung tentang pil Dao. Tetapi perdebatan Dao oleh Wing membuka pintu lain bagi Ye Yuan. Hal-hal ini cukup untuk dia cerna selama beberapa waktu. Selesai mengobrol tentang ini, Ye Yuan membuka mulutnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Senior, bolehkah aku berani bertanya apa ranahmu sekarang? Mengenai pembagian wilayah di atas alam Deva, Ye Yuan tidak jelas tentang hal itu. Melihat Wing kali ini, dia secara alami harus menyelesaikan keraguan di hatinya. Wing tersenyum dan berkata, Kaisar ini telah melampaui 4 kesengsaraan penyakit busuk, dan merupakan alam Deva kutukan keempat. Ye Yuan berkata dengan heran, dengan kekuatan senior, kamu hanyalah Deva kutukan keempat. Wing tertawa sendiri dan berkata, kesengsaraan penyakit busuk dewa tidak sesederhana yang kamu bayangkan. Semakin jauh ke belakang, semakin menakutkan. Pusat kekuatan alam Deva memperoleh kehidupan kekal dan melanggar Dao Surgawi, sehingga Dao Surgawi menurunkan kesengsaraan penyakit busuk. Tujuannya adalah untuk membunuh seniman bela diri. Oleh karena itu, banyak orang yang dapat melewati kesengsaraan penyakit busuk yang pertama, kesengsaraan penyakit busuk yang kedua, tetapi setelah kesusahan penyakit busuk yang ketiga kalinya, jumlahnya sangat sedikit. Bahkan leluhur pengobatan juga hanyalah alam Deva kutukan keempat, itu saja. Pikiran Ye Yuan sedang kacau. Ternyata keberadaan penyakit busuk sebenarnya memiliki tujuan seperti itu. Dia selalu berpikir bahwa leluhur Wing dan leluhur pengobatan adalah pusat kekuatan tertinggi Deva kutukan kelima. Tidak menyangka bahwa mereka hanyalah kutukan keempat. Ini, lalu seberapa kuat pusat kekuatan Deva kutukan kelima? Bisakah mereka menyaingi Dao leluhur? Ye Yuan bertanya. Wing menggelengkan kepalanya dan berkata, Dao leluhur mengendalikan peraturan di suatu wilayah. Itu dianugerahkan oleh Dao Surgawi. Bahkan setelah melampaui Deva kutukan kelima, mustahil juga menjadi tandingan mereka. Tentu saja, di antara Deva kutukan kelima, masih ada beberapa keberadaan yang sangat menakutkan. Kekuatan mereka mungkin hanya berjarak sehelai rambut dibandingkan dengan Dao leluhur. Ye Yuan berkata dengan heran, sebenarnya masih ada pusat kekuatan seperti ini. Apakah senior tahu pusat kekuatan mana di dunia bentangan surga yang memiliki kekuatan seperti itu? Wing tersenyum dan berkata, Kaisar ini tahu bahwa hubunganmu dengan keluarga Jian cukup baik. Leluhur keluarga Jian, Kaisar Surgawi Rahasia Mendalam, adalah keberadaan yang sangat menakutkan. Deva kutukan keempat, pusat kekuatan Deva Fifth Blight, sebagian besar baru lahir secara bertahap setelah pertempuran kiamat. Tapi kudengar rahasia mendalam Kaisar Surgawi adalah monster tua yang selamat dari zaman sebelumnya, kekuatannya tak terduga. Tentu saja, tidak ada seorang pun yang pernah melihatnya mengambil tindakan sebelumnya. Adapun apakah dia benar-benar bisa menyaingi Dao leluhur, tidak ada cara untuk mengetahuinya. Ye Yuan merasa merinding saat mendengarkannya. Dalam pemahamannya, Kaisar Surgawi Rahasia Mendalam, leluhur pengobatan, dan imam besar leluhur suci harus berada pada level yang sama. Siapa yang mengira dia sebenarnya sangat menakutkan? Hati Ye Yuan tergerak dan dia berkata, lalu, apakah senior mengetahui keberadaan ras dewa? Wing mengangguk dan berkata, aku pernah mendengarnya, tapi aku tidak tahu detailnya. Ye Yuan menghela nafas dan berkata, lalu apakah senior tahu bahwa pertempuran kiamat yang baru akan segera tiba? Imam besar leluhur suci, yang selalu tenang, raut wajahnya akhirnya berubah. Dia berkata dengan heran, sebenarnya masih ada hal seperti itu. Bagaimana kamu tahu? Ye Yuan menceritakan peristiwa dunia jurang dan ras dewa, membuat semua orang yang hadir memiliki ekspresi muram setelah mendengarkan. Tekanan tak terlihat bergema di aula. Senior, ras dewa bersiap untuk suatu zaman. Mereka pasti akan menyerang kita seperti 1 ton batu bata kali ini. Kuil pengorbanan masih perlu mengambil tindakan pencegahan sejak dini, kata Ye Yuan. Wing menghela nafas dalam-dalam dan berkata, pertempuran kiamat, apakah ini samsara yang lain? Pantas saja aku merasa gelisah akhir-akhir ini. Ternyata alasannya sebenarnya ini. Ye Yuan tinggal di Gunung Bulu, dia mundur untuk mencerna keuntungan beberapa hari ini. Bertukar hal-hal yang dia pelajari dengan figur otoritas terkemuka seperti Wing, harus diakui, itu adalah hal yang melelahkan secara mental dan fisik untuk dilakukan. Bahkan dengan kemampuan Ye Yuan, mencernanya juga bukanlah hal yang mudah.
Setelah Kaisar Surgawi Jasbright memasuki alam hati awan, dia membawa pemabuk tua pergi ke kota hati awan untuk mengumpulkan obat-obatan roh. Kota hati awan adalah tuan rumah konferensi alkimia wilayah segudang kali ini. Obat-obatan roh yang dikumpulkan tidak terhitung jumlahnya. Obat roh peringkat 8 bukanlah barang yang umum ditemukan di jalanan. Bahkan di alam hati awan, seseorang juga tidak bisa membelinya sesuai keinginannya. Selain itu, obat-obatan roh pil 9 penyempurnaan Cludiaven juga termasuk dalam keberadaan kelas atas di antara obat-obatan roh peringkat 8. Ingin membelinya tentu saja perlu mengeluarkan banyak usaha. Pemabuk tua datang ke tempat suci semacam ini, dia tentu ingin mengalaminya. Oleh karena itu, dia mengikuti Jasbright. Setengah bulan kemudian, Ye Yuan keluar dari pengasingan dan memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang sumber dao besar. Namun, ada banyak hal yang dipahami kali ini yang terlalu mendalam. Ye Yuan juga tidak dapat memahaminya sepenuhnya untuk saat ini dan hanya bisa menyimpannya untuk nanti dicerna secara perlahan. Perdebatan dao kali ini juga membuat Ye Yuan memiliki pemahaman yang jelas tentang leluhur pengobatan dan leluhur suci, keberadaan kekuatan ini. Kekuatan mereka dalam alkimia memang membuat orang merasa seperti sedang melihat gunung yang besar. Ye Yuan, senior Jasbright dan pemabuk tua sudah pergi lebih dari sebulan, dan belum kembali sampai sekarang, tidak mungkin akan terjadi sesuatu kan. Baili Qingyan berkata dengan cemas. Ye Yuan memasang ekspresi aneh dan berkata, belum kembali sampai sekarang. Sesuatu mungkin benar-benar terjadi. Tapi yakinlah, mereka tahu bahwa Jasbright dan pemabuk tua adalah orang-orangku. Jadi mereka tidak akan membahayakan nyawa mereka. Suara itu belum memudar ketika sebuah suara terdengar di luar. Longwinter dari alam Great Melan meminta bertemu dengan Sage kedua. Ye Yuan tersenyum ketika mendengar itu dan berkata, kamu lihat, bukankah itu datang? Menurutku ada seseorang yang tidak tahan dengan kesepian, dan ingin menantangku. Mata indah Baili Qingyan berkedip-kedip, rasa bangga di hatinya meningkat. Inilah pria yang dia sukai, pria yang sudah berdiri di puncak dunia surga. Ketika Kaisar Surgawi Longwinter melihat Ye Yuan, hatinya merasa terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Sage kedua yang ketenarannya mengguncang dunia alkimia sebenarnya masih sangat muda. Namun tak lama kemudian, hatinya menjadi tenang. Anak kecil yang masih muda, bagaimana mungkin dia bisa menjadi tandingan tuan mudanya? Sepertinya rumor dunia luar tentang bagaimana Sage kedua sebagian besar bersifat bias. Berpikir sampai di sini, kekagumannya terhadap Sage kedua dengan gelar ini segera berkurang secara signifikan. Mencariku untuk apa? Ye Yuan berkata dengan dingin. Longwinter berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan berkata dengan dingin, Longwinter menyampaikan pesan atas nama Tuan Muda. Tuan Muda keluargaku adalah murid Kaisar Surgawi Yixian dari alam Great Melan, Zhao Xixuan, aku yakin Sage kedua pasti pernah mendengar tentang dia. Ye Yuan berkata dengan bingung, maaf, aku belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya. Apakah Kaisar Surgawi Yixian dari alam Great Melan sangat terkenal? Longwinter tercengang. Dia kemudian segera menjadi sangat marah dan berkata dengan suara serius, alam Great Melan kita adalah tanah suci alkimia di dunia bentangan surga yang menempati peringkat teratas dalam daftar, namun kamu benar-benar berpura-pura belum pernah mendengarnya. Dengan apa yang kamu katakan, Kaisar ini dapat menganggap bahwa kamu memprovokasi alam Great Melan. Ye Yuan merentangkan kedua tangannya dan berkata tanpa berkata-kata, aku berkata jujur belum pernah mendengar sebelumnya, kamu tidak bisa memaksaku berpura-pura pernah mendengarnya kan? Dia benar-benar belum pernah mendengar tentang alam Great Melan sebelumnya. Bahkan alam hati awan, dia juga baru mendengarnya baru-baru ini. Adapun Kaisar Surgawi Yixian, tentu saja dia belum pernah mendengar tentangnya sebelumnya. Sejak memasuki dunia bentangan surga, pemahaman Ye Yuan tentang dunia alkimia terbatas pada leluhur pengobatan dan imam besar leluhur suci. Dia benar-benar tidak pernah terlalu memperhatikan tempat suci alkimia lainnya. Kaisar Surgawi Longwinter berkata dengan sangat marah, bagus sekali. Kata-kata Sage kedua, Longwinter pasti akan membawanya dan memberitahu Tuan Yixian. Ye Yuan melambaikan tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh, terserah kamu. Jadi, kamu di sini mencariku. Longwinter berkata dengan tatapan muram, dua pengikut Sage kedua bertemu dengan Tuan Muda keluargaku di kota dan telah ditahan oleh kami. Jika Sage kedua ingin menebusnya, silakan lakukan perjalanan secara pribadi ke kota hati awan. Longwinter awalnya berpikir bahwa Ye Yuan akan marah setelah mendengarnya dan menuduhnya. Siapa sangka Ye Yuan dengan acuh tak acuh berkata, dan berkata,
Kalau begitu, ayo pergi. Selesai berbicara, dia sudah keluar dari pintu. Longwinter menyadari bahwa ternyata seluruh alasan yang dia persiapkan sama sekali tidak berguna. Bagaimanapun, Ye Yuan adalah sage kedua dari kuil pengorbanan, statusnya setara dengan sosok nomor 2 di berbagai tanah suci. Dia luar biasa. Jika mereka ingin mencari masalah dengan Ye Yuan, tentu saja mereka harus mengerjakan pekerjaan rumah mereka. Namun siapa yang menyangka kalau pria ini sama sekali tidak memainkan kartunya sesuai gaya normalnya, sehingga membuatnya merasa seperti sedang meninju di ruang kosong. Longwinter baru sadar setelah beberapa saat dan buru-buru mengikutinya. Hal yang buta, obat roh kami, kamu juga berani merebutnya. Ringkus mereka, pukul dengan kejam untukku. Antek rendahan, tidak memukulmu, kamu tidak akan tahu betapa besarnya langit dan bumi. Zhao Zixuan berkata dengan tajam. Di sampingnya, seorang pemuda tampan berkata, hahaha, saudara Zixuan, untuk apa kamu marah kepada dua antek rendahan? Setelah tuan mereka datang, mari kita cari keadilan lagi. Pemuda lainnya berkata, benar-benar tidak menyangka ketenaran sage kedua begitu hebat, tapi dia sebenarnya tidak bisa mengatur bawahannya. Memalukan sekali. Di kota yang sibuk, Kaisar Surgawi Jasbright dan pemabuk tua digantung terbalik di atas dudukan. Tubuh mereka penuh bekas cambuk, tampak sangat menyedihkan. Ketika Ye Yuan melihat pemandangan ini, alisnya sedikit berkerut. Nyawa kehidupan kedua orang ini secara alami tidak terluka. Tapi melakukan hal itu jelas mempermalukannya, menamparkan wajahnya. Meskipun Kaisar Surgawi Jasbright sangat kuat, bagaimana mungkin alam Gridmelan di tanah suci semacam ini tidak memiliki pusat kekuatan Kaisar Surgawi lapis ke-9. Kaisar Surgawi Longwinter sendiri adalah ahli perkasa Kaisar Surgawi lapis ke-9. Longwinter datang ke hadapan Zhao Zixuan dan berkata sambil membungkuk, Tuan muda, sage kedua ada di sini. Beberapa pemuda memandang ke arah Ye Yuan satu demi satu. Melihat wajah muda Ye Yuan, hati mereka merasa jijik. Ini sage kedua yang terkenal. Hahaha, kedua bawahanmu ini terlalu nakal, bunga matahari surgawi yang disukai tuan muda ini, mereka benar-benar berani merebutnya. Tuan muda ini tidak memberi dan mereka bahkan berani menghinaku dengan kata-kata. Tidak ada pilihan. Tuan muda ini hanya bisa membantumu mendisiplinkan mereka. Zhao Zixuan memandang Ye Yuan dan berkata sambil tertawa. Ketika Kaisar Surgawi Jasbright melihat Ye Yuan, dia terlihat malu. Bunga matahari surgawi adalah bahan inti dari pil 9 penyempurnaan Cludeaven. Dia berjalan ke seluruh kota hati awan dan akhirnya menemukannya di toko obat. Tapi begitu dia masuk, bunga matahari surgawi kebetulan dibeli oleh Zhao Zixuan dan rekannya. Dia merasa cemas di dalam hatinya dan buru-buru menemukan Zhao Zixuan dan teman-temannya, ingin membelinya. Zhao Zixuan dan rekan-rekannya sangat meremehkan Kaisar Surgawi Jasbright dengan kata-kata mereka. Niat provokasi sangat kental. Namun, Kaisar Surgawi Jasbright melihat bahwa Zhao Zixuan dan kawan-kawan tidak kuat. Ditambah lagi, pakaian yang mereka kenakan tidak terlalu mencolok, sehingga dia meremehkan mereka. Setelah beberapa pertukaran, Kaisar Surgawi Jasbright tiba-tiba sangat marah dan hendak menangani Zhao Zixuan dan beberapa orangnya. Siapa sangka bahwa pada saat ini, beberapa kekuatan yang luar biasa tiba-tiba muncul, menahannya sekaligus. Barulah saat itu Zhao Zixuan dan yang lainnya mengungkapkan identitas mereka, menakut-nakuti Kaisar Surgawi Jasbright. Setiap orang dari beberapa orang ini ternyata memiliki latar belakang yang hebat, mereka adalah murid-murid tanah suci alkimia teratas di dunia bentangan surga. Tidak peduli seberapa bodohnya dia juga mengerti. Dia telah dijebak. Beberapa orang ini berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau, dengan sengaja memberinya umpan. Tidak heran dia bepergian ke seluruh kota hati awan dan masih belum bisa membeli bunga matahari surgawi. Dia adalah sage kedua yang legendaris. Terlihat sangat biasa. Ya, dia masih sangat muda, seberapa kuat dia. Sepertinya nama itu tidak sesuai dengan kenyataan. Sage kedua mungkin hanya sangat berbakat. Itu sebabnya dia dihargai oleh imam besar leluhur suci. Ketenaran Ye Yuan sudah lama bergema seperti gemuruh guntur di dunia alkimia. Harapan semua orang terhadapnya terlalu tinggi. Seperti kata pepatah, mengenal seseorang dari reputasinya tidak sebaik bertemu langsung dengannya. Perasaan yang diberikan oleh penampilan Ye Yuan kepada orang-orang adalah bahwa hal itu tidak dapat dipercaya. Bahkan seorang jenius yang tiada taranya seperti Zhao Zixuan juga menghabiskan lebih dari 100.000 tahun untuk mengembangkan alkimia.
Seorang jenius alkimia di usia Zhao Zixuan, pada awalnya tidak mungkin untuk mengakui Kaisar Surgawi Yi Xian sebagai gurunya. Tanah suci alkimia ini telah lama memiliki murid yang tersebar seperti cabang dan dedaunan, dengan siswa di seluruh dunia. Kaisar Surgawi Yi Xian membuat pengecualian dengan menerima Zhao Zixuan sebagai muridnya. Bisa dilihat betapa menakutkan bakat alkimianya. Adapun beberapa orang di sampingnya, bakat dan kekuatan mereka semuanya tidak kalah dengan Zhao Zixuan. Sebaliknya, Ye Yuan terlihat sangat lemah pada pandangan pertama. Hehehe, apakah Tuan Sage kedua bisa memberi kami penjelasan atau tidak? Zhao Zixuan berkata dengan puas. Dia punya alasan di sisinya. Terlebih lagi, latar belakangnya sangat dalam. Jadi dia tidak takut Ye Yuan mencari-cari kesalahan. Ye Yuan tidak bisa menahan tawa ketika mendengar itu dan berkata, jadi bagaimana jika pengikutku menghinamu? Jadi bagaimana jika mereka merampas obat rohemu? Mereka memiliki kualifikasi ini. Apakah kamu puas dengan penjelasan ini? Arogan, sombong, dia, Sage kedua, sama sekali tidak berhenti memainkan permainan apapun bersamamu. Zhao Zixuan dan yang lainnya tercengang saat mendengar itu. Mereka mengambil sisi nalar dan bisa dikatakan telah memutar otak untuk mengatur hal tersebut. Tapi siapa yang tahu kalau Ye Yuan tidak menyerah sama sekali, tidak bermain kartu sesuai aturan. Zhao Zixuan mencibir dan berkata, jika Sage kedua benar-benar memiliki kekuatan Sage kedua, tentu saja tidak ada orang yang berani membantahnya. Tapi apakah kamu memiliki kekuatan ini? Tanpa kekuatan ini, kamu ingin menggunakan statusmu untuk menekan kami. Aku sangat menyesal. Beberapa dari identitas kami juga tidak dapat kamu intimidasi. Beberapa orang semuanya memasang ekspresi mencemooh di wajah mereka. Seorang bocah nakal yang masih basah di belakang telinganya juga berani mengudara di depannya. Apakah Sage kedua sangat mengesankan? Akan membuatmu kehilangan semua kedudukan dan reputasi hari ini. Ye Yuan tersenyum dan berkata, bukankah mereka punya begitu banyak trik untuk memaksaku mengambil tindakan? Sesuai keinginan kalian. Plus, Zhao Zixuan dan yang lainnya sangat gembira, bocah ini mengantarkan dirinya ke depan pintu. Maka mereka tidak bisa disalahkan lagi. Beberapa dari mereka adalah murid garis keturunan langsung dari tempat suci utama, dengan status mereka yang luar biasa. Gelar Sage kedua bisa mengintimidasi orang lain, tapi itu tidak bisa membuat mereka takut. Ini yang dikatakan oleh Sage kedua. Zhao Zixuan berkata sambil tertawa. Ye Yuan berkata dengan dingin, melawanmu, para junior ini, pada awalnya, Sage ini meremehkan untuk mengambil tindakan. Tapi dengan menghajar beberapa teman kecilmu untuk tunduk, mungkin tidak bisa menghindari adanya beberapa orang yang mempunyai pemikiran licik. Karena itu masalahnya, aku akan menjadikan beberapa dari kalian sebagai target pertama. Wajah semua orang menunjukkan ekspresi aneh. Junior. Teman-teman kecil. Nada ini berperilaku seperti senior. Menyandang gelar Sage kedua, dia bahkan tidak tahu lagi apa nama belakangnya. Zhao Zixuan mencibir ketika mendengar itu dan berkata, begitukah? Maka hari ini, beberapa dari kita akan menyaksikan kekuatan Sage kedua. Ye Yuan tertawa sendiri dan berkata, kekuatanku. Hanya orang sepertimu yang belum bisa melihatnya, leluhur keluargamu kurang lebih seperti itu. Kurang ajar, sangat sombong, tidak tahu betapa besarnya langit dan bumi. Orang-orang sangat marah ketika mendengar hal itu. Kata-kata Ye Yuan menempatkan dirinya pada posisi alkemis paling top di dunia surga. Orang ini juga tidak tahu malu. Sepertinya setelah menerima gelar Sage kedua, dia benar-benar menjadi sangat bersemangat. Tapi Ye Yuan tidak peduli dan berkata dengan dingin, oh, benar. Jika aku menang, biarkan mereka berdua pergi dan meminta maaf kepada mereka, lalu serahkan obat roh kepada mereka. Kalau tidak, Ye ini akan pergi dan meminta penjelasan dari leluhur pengobatan. Zhao Zixuan memasang ekspresi menghina saat dia berkata, baik. Jika kamu menang melawan kami, apa salahnya meminta maaf? Hanya saja aku khawatir reputasimu akan hancur hari ini. Hehehe, kamu bahkan ingin mencari leluhur pengobatan untuk meminta penjelasan, aku khawatir kamu tidak memiliki wajah untuk bertemu dengannya. Kamu terlalu meremehkan para pahlawan dunia. Beberapa dari kita telah mengikuti guru kita selama bertahun-tahun dan telah memperoleh banyak warisan sejati mereka, tunggu saja untuk kalah. Ye Yuan tidak mengungkapkan pendapat apapun dan berkata dengan dingin, tidak perlu membuatnya terlalu rumit. Kalian sudah menyiapkan pertanyaannya. Setiap orang menyempurnakan pil obat yang mereka kuasai.
Jika aku kalah dari salah satu dari kalian, itu dianggap kekalahanku. Ye Yuan sama sekali tidak menganggap serius orang-orang ini. Terlalu lemah. Hanya saja kata-kata ini terdengar terlalu sombong bagi orang lain. Masing-masing dari mereka yang hadir adalah bintang baru di dunia alkimia. Itu adalah eksistensi yang akan mengejutkan dunia di masa depan. Tidak ada yang berani menyangkal bakat mereka. Selain itu, domain yang mereka kuasai berbeda-beda. Bahkan jika itu adalah kekuatan besar alkimia biasa, mereka juga tidak berani mengatakan kata-kata seperti itu. Bagaimanapun juga, negara-negara besar itu memang tangguh, namun mereka juga punya kekurangan. Kekurangan tersebut tidak dianggap kekurangan di hadapan sebagian orang. Namun di hadapan seseorang seperti Zhao Zixuan, hal itu akan diperbesar tanpa batas. Ketika Zhao Zixuan mendengar itu, dia tersenyum dingin dan berkata, "Ini yang kamu katakan." Ye Yuan berkata dengan tidak sabar, "Kalau begitu, mulailah penampilanmu." Beberapa orang mengeluarkan kuali obat dari cincin penyimpanan mereka dan mulai memurnikan pil di jalanan. Itu, kuali Xuan Yuan. Ada juga kuali angin brutal, kuali Cloud Mist. Astaga, ini semua adalah harta roh Kaisar Surgawi Puncak yang terkenal. Harta roh Kaisar Surgawi ini adalah kuali obat yang digunakan Kaisar Surgawi Yixian saat itu sebelum menjadi terkenal. Aku tidak menyangka bahwa itu akan diberikan kepada mereka. Dengan kuali berharga ini, kualitas pil obat pasti akan naik ke tingkat yang lebih tinggi. Hehehe. Aku ingin melihat bagaimana Sage kedua membereskan kekacauan ini. Beberapa murid ini jelas telah mendapatkan perhatian dari para tetua mereka, menganugerahkan kepada mereka kuali berharga yang membuat nama mereka terkenal saat itu. Dengan kuali berharga ini, kekuatannya setara dengan menambah sayap pada harimau. Saat ini, sudah cukup banyak orang yang menunggu untuk menyaksikan lelucon tersebut. Sage kedua mungkin sangat berbakat, tapi dia terlalu angkuh. Tuan muda yang hadir ini bukanlah orang biasa. Zhao Zixuan dan yang lainnya berdiskusi sebentar, sudut mulut mereka masing-masing menunjukkan ekspresi puas diri. Ketika semua orang melihat pemandangan ini, mereka merasakan ketakutan dan kecemasan. Orang-orang ini pasti akan menimbulkan masalah sulit bagi Ye Yuan. Sage kedua, pil obat yang aku sempurnakan adalah pil pembekuan darah 7 harta karun. Perhatikan baik-baik. Zhao Zixuan tertawa dingin, mengirimkan satu demi satu obat roh ke dalam kuali obat. Yang lain berkata kepada Ye Yuan sambil tersenyum dingin, "Sage kedua, yang aku sempurnakan adalah pil debu surgawi 9 lubang, perhatikan baik-baik." Sage kedua, yang saya sempurnakan adalah pil ekstrim kekaisaran Zhengyi. Zhao Zixuan di sisi ini berjumlah 5 orang. Setiap kali mereka melaporkan nama pil obat, wajah orang-orang di samping menjadi sedikit lebih terkejut. Pil obat ini terlalu tidak jelas. Tidak hanya tidak jelas, tetapi kesulitan pemurniannya juga sangat tinggi. 5 jenis pil obat bisa dikatakan 5 ekstrim. Mustahil bagi alkemis biasa untuk mahir dalam 5 jenis pil obat ini pada saat yang bersamaan. Bahkan jika Ye Yuan bisa memurnikannya, kualitas pil obatnya juga tidak mungkin melampaui 5 orang ini pada saat yang bersamaan. Hehehe, ini menyenangkan sekarang. Ini adalah harga meremehkan murid garis keturunan langsung dari tanah suci alkimia. Harganya kehilangan semua kedudukan dan reputasi. Tidak peduli apa, Sage kedua juga tidak akan berani menerima tantangan semacam ini sama dengan mencari pelecehan. Semua orang di sekitar menggelengkan kepala satu demi satu. 5 orang Zhao Zixuan layak menjadi murid pusat kekuatan kelas leluhur. Saat mereka bergerak, momentumnya sangat mencengangkan. 5 aura kuat mengepul ke langit, menarik semakin banyak orang untuk mengelilingi dan menonton, banyak seruan tak henti-hentinya terdengar di telinga. Kelima orang ini semuanya luar biasa, tetapi metode pemurnian mereka sangat berbeda. Apa yang mereka sempurnakan mewakili 5 titik ekstrim, seperti 5 simpul segi 5. Kecuali jika kekuatan alkimia Anda seimbang hingga ekstrim, jika tidak, ingin memenangkan 5 orang pada saat yang sama akan lebih sulit daripada naik ke surga. Teknik alkimia selalu berubah, tapi teknik yang bisa mencapai level leluhur, teknik mana yang tidak melalui proses penempaan tanpa akhir. Teknik unik mereka semuanya memiliki aspek yang sangat unik. Bahkan jika Zhao Zixuan dan yang lainnya hanya mempelajari 1/1000, itu juga cukup untuk menyapu seluruh wilayah. Apalagi kelima orang ini masing-masing memiliki kekuatannya masing-masing. Pil obat yang mereka saring semuanya merupakan bidang yang mereka kuasai. Terlebih lagi, bidang itu sangat tidak jelas.
Mereka berlima jelas sudah mendiskusikannya, itu mempermalukan Ye Yuan. Dari segi senioritas, mereka semua satu generasi lebih muda dari Ye Yuan. Dengan melakukan hal itu, tidak ada yang berani mengkritik atau berkomentar. Pusat kekuatan seperti Zhao Zixuan biasanya jarang mengambil tindakan. Saat dia melakukan gerakannya saat ini, dia segera membuat orang lain kagum dengan unjuk kekuatan, menimbulkan gelombang seru. Beberapa orang melemparkan tatapan simpatik ke arah Ye Yuan, berpikir bahwa dia pasti sedang kacau kali ini. Aku awalnya berpikir bahwa untuk sage kedua dapat dihargai oleh imam besar leluhur suci, dia harus memiliki aspek yang melampaui yang lain. Tapi aku tidak menyangka dia adalah seorang egomaniak. Bisa diterima sebagai murid oleh seseorang dari kelas leluhur, yang mana yang bisa menjadi orang biasa. Sage kedua ini terlalu meremehkan musuh. Jika sage kedua kalah, yang hilang bukan hanya wajahnya sendiri. Wajah imam besar leluhur suci juga akan ditampar dengan keras. Di tengah kerumunan, dua sosok saling bertukar pandang dan tersenyum. Kedua orang ini tepatnya adalah Kaisar Surgawi Bulu Biru dan kakak laki-laki Leng Tianhao, Leng Tianqi. Zhao Zixuan dan yang lainnya justru dihasut oleh Leng Tianqi. Meskipun Leng Tianqi adalah cucu dari leluhur pengobatan, sebenarnya, senioritas leluhur pengobatan adalah setengah generasi di atas bahkan berbagai leluhur utama. Oleh karena itu, meskipun Leng Tianqi memiliki tingkat senioritas yang lebih rendah, persahabatannya dengan Zhao Zixuan dan yang lainnya masih cukup baik. Lagi pula, siapa yang tidak ingin menjilat garis keturunan leluhur pengobatan? Dia tidak bisa mengambil tindakan secara pribadi dan hanya bisa meminjam tangan Zhao Zixuan dan yang lainnya untuk menangani Ye Yuan. Hanya saja dia juga tidak menyangka bahwa Ye Yuan benar-benar terjebak begitu saja, muncul dengan cara sedemikian rupa untuk bersaing dalam alkimia. Itu benar-benar dirinya sendiri yang mencari pelecehan. Hahaha, Kaisar ini ingin melihat bagaimana sage kedua yang agung turun dari panggung kali ini. Kata Kaisar Surgawi Bulu Biru sambil tertawa dingin. Jika bukan karena guru yang tidak mengizinkanku mengambil tindakan, aku sendiri bisa menyiksanya. Hanya bajingan kecil yang masih basah kuyup, apa dia benar-benar menganggap dirinya orang penting? Leng Tianqi berkata dengan nada menghina. Faksi leluhur pengobatan selalu menganggap diri mereka tinggi. Apapun sage kedua tidak ada artinya sama sekali di mata Leng Tianqi. Jika itu adalah tetua yang penyendiri, lupakan saja. Namun, Ye Yuan adalah anak nakal yang masih beringus. Kenapa dia menganggapnya serius? Para ahli alkimia di dunia bentangan surga praktis semuanya berkumpul di sini. Bahkan jika sage kedua ini sangat tangguh, betapa menantangnya dia. Namun, Zhao Zixuan dan yang lainnya, kekuatan mereka cukup kuat. Itu mungkin belum berada di bawah milikmu. Bulu Biru memuji. Leng Tianqi mengangguk dan berkata, mereka berlima adalah jenius yang sulit ditemukan dalam sejuta tahun. Dalam hal bakat, mereka sama sekali tidak kalah dengan beberapa murid imam besar leluhur suci. Bahkan aku juga tidak berani mengatakan bahwa aku pasti bisa menang, namun bajingan ini benar-benar berani gegabah. Tapi seperti ini juga bagus. Akhirnya aku melampiaskan rasa frustrasi ini untuk Hao Er. Setelah bajingan ini kehilangan kedudukan dan reputasinya, perlahan-lahan aku akan menghadapinya. Mata Bulu Biru penuh dengan kebencian dan dia berkata, rasa malu karena berlutut, Kaisar ini pasti akan membuatnya membayar harga yang sangat mahal. 5 hari berlalu dalam sekejap, pertarungan alkimia ini menarik lebih banyak perhatian orang. Bahkan ada beberapa pusat kekuatan alam Deva yang bergabung juga. Penyempurnaan Zhao Zixuan dan yang lainnya juga sudah berakhir. Mengembun, Zhao Zixuan berteriak. Cahayanya memudar, pil dewa peringkat 8 baru saja keluar dari tungku. Menyeka keringat di dahinya, Zhao Zixuan menatap Ye Yuan dan berkata dengan senyum dingin di wajahnya, bagaimana kabarnya, sage kedua? Pil pembekuan darah 7 harta karun roh hampa masih bisa memasuki pemandangan misteriusmu kan? Ye Yuan meliriknya dan berkata dengan dingin, itu tidak cukup untuk menarik perhatianku. Kekuatan Zhao Zixuan ini memang sudah dianggap sangat baik di kalangan generasi muda. Di antara para jenius alkimia yang Ye Yuan temui, dia memang sangat tangguh. Sayangnya lawannya adalah Ye Yuan. Sehubungan dengan kata-kata Ye Yuan, semua orang secara alami berpikir sebaliknya, berpikir bahwa dia membesar-besarkan dirinya sendiri dengan mengorbankan dirinya sendiri. Pil pembekuan darah 7 harta karun adalah pil dewa peringkat 8. Selain itu, pil itu termasuk dalam kelas menyimpang di antara pil dewa peringkat 8 dan sangat sulit untuk disuling.
Agar Zhao Zixuan dapat memurnikan pil pembekuan darah 7 harta karun roh hampa, itu sudah cukup untuk melihat betapa kuatnya kekuatannya. Kita harus tahu, bagi Dewa Alkimia Bintang 8 biasa yang mampu memurnikan pil obat bermutu tinggi, itu sudah sangat mengesankan. Tidak hanya Zhao Zixuan yang menyempurnakan tingkat dewa, tetapi dia juga bahkan menyempurnakan pil dewa roh hampa. Level ini jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan Dewa Alkimia Bintang 8 biasa. Kehalusannya sudah melampaui imajinasi semua orang. Saat kata-kata ini keluar, langsung menimbulkan sensasi yang luar biasa, banyak seruan naik dan turun seperti gelombang. Di tengah kerumunan, seorang pria parubaya berseru, "Tuan Zixuan, saya ingin tahu apakah Anda menjual pil pembekuan darah 7 harta karun ini atau tidak. Saya Mutiseng dari Kompi 7 Bintang. Saya bersedia membeli pil obat ini dengan 1 miliar batu esensi surgawi tingkat tinggi." Orang lain berkata dengan suara yang jelas, "Heh, 1 miliar dan kamu ingin membeli pil pembekuan darah 7 harta karun roh hampa. Tuan Zixuan, saya, Fang Tianren dari Paviliun Cermin Cerah, menawarkan 2 miliar. Saya akan menawarkan 2,5 miliar. Mutiseng tidak mundur sedikit pun. Saya akan menawarkan 3 miliar. Fang Tianren berkata lagi. Anda, ekspresi Mutiseng tercekat, dia tidak sanggup menanggung harga ini lagi. Sementara Fang Tianren memasang ekspresi bangga di wajahnya. Pusat kekuatan alam Kaisar Surgawi memiliki lingkarannya sendiri. Pil Dewa peringkat 8 pada dasarnya tidak akan beredar di dunia sekuler. Kaisar Surgawi harta karun segudang memang luar biasa, namun dia hanya berurusan dengan urusan manusia. Tapi Mutiseng dan Fang Tianren, keduanya benar-benar kekuatan besar di suatu wilayah, pusat kekuatan yang melakukan urusan Kaisar Surgawi. Zhao Zixuan mempertahankan ketenangannya, menyaksikan kedua orang itu bersaing satu sama lain. Baru saat ini dia tersenyum dan berkata, apakah kalian berdua tidak akan menunggu? Masih ada sage kedua di sini. Karena dia memiliki gelar sage kedua, aku percaya bahwa nilai yang dia sempurnakan harus lebih tinggi dariku. Fang Tianren menatap Ye Yuan sekilas dan berkata dengan nada menghina, hanya berdasarkan dia. Rambutnya bahkan belum tumbuh sempurna. Sekalipun dia sangat berbakat, mustahil juga untuk memurnikan pil obat berkualitas tinggi seperti itu. Hehehe, sage kedua. Benar-benar membuat orang tertawa terbahak-bahak. Ye Yuan juga meliriknya, mengingat orang ini. Dia tidak punya niat mencari masalah dengan siapapun. Tapi orang bodoh seperti ini tentu ditambahkan ke daftar hitam olehnya. Lihat apa, tidak meyakinkan. Jika bocah nakal sepertimu bisa menjadi sage kedua, bukankah Tuan Zixuan akan menjadi Sein? Untuk mendapatkan pil obat, Fang Tianren juga berusaha sekuat tenaga, langsung menginjak Ye Yuan untuk menyanjung Zhao Zixuan. Menyaksikan kekuatan 5 orang Zhao Zixuan, tidak ada seorang pun yang merasa bahwa Ye Yuan akan menang. Bagaimanapun, kekuatan Zhao Zixuan sudah melampaui pemahaman mereka. Benar saja, Zhao Zixuan benar-benar bodoh dalam hal ini, dan berkata sambil tersenyum, Tuan Paviliun Fang memang tahu cara berbisnis. Setelah ini selesai, aku akan menjualnya padamu. Saat Fang Tianren mendengarnya, dia tidak bisa menahan kegembiraannya dan berulang kali mengucapkan terima kasih. Akhirnya, dia bahkan melirik Mutiseng seperti sedang unjuk kekuatan, merasa sangat bangga pada dirinya sendiri. Pil debu surgawi 9 lubang roh hampa. Pil ekstrim kekaisaran Zheng Yi roh hampa. Segera, 4 orang lainnya juga menyelesaikan penyempurnaan satu demi satu. Dengan satu demi satu pil obat keluar dari tungku, gelombang pasang demi gelombang terjadi di mana-mana. Pil obat yang dimurnikan oleh kelima orang ini sebenarnya semuanya adalah pil dewa roh hampa. Tentu saja, dalam hal kualitas, Zhao Zixuan tetaplah yang terbaik, sedikit mengungguli yang lain. Selain itu, saat beberapa pil obat keluar dari tungku, pil tersebut dibeli oleh Fang Tianren dengan harga tinggi. Paviliun Cermin Cerah jelas penuh muatan, 5 pil obat secara langsung menghabiskan biaya hampir 15 miliar batu esensi ilahi tingkat tinggi. Kita harus tahu, batu esensi ilahi tingkat tinggi setara dengan 10.000 batu esensi ilahi tingkat tinggi. Angka ini sudah merupakan angka luar biasa. Namun, pil dewa peringkat 8 tingkat dewa roh hampa, selama pil itu terjual, dia bisa melakukan pembunuhan besar-besaran. Lagi pula, sebagian besar pusat kekuatan Kaisar Surgawi tidak kekurangan uang. Selama ada pil obat yang bagus, mereka bersedia mengeluarkan uang tersebut. Hanya saja pil dewa peringkat 8 terlalu sulit ditemukan,
mereka tidak punya tempat untuk membelinya meskipun mereka punya uang juga. Sage kedua, beberapa dari kita telah bertindak sebagai pendorong sederhana agar orang lain dapat memberikan kontribusi yang lebih berharga. Sekarang giliranmu. Dengan begitu banyak orang yang menonton, kamu tidak boleh mengecewakan mereka, bukan? Zhao Zixuan berkata dengan ekspresi puas. Ye Yuan meliriknya dan berkata, beberapa dari kalian masih memiliki obat-obatan roh kan? Obat roh peringkat 8 semuanya sangat berharga, sebatang obat roh pasti akan digunakan semaksimal mungkin. Zhao Zixuan tersenyum dingin dan berkata, tentu saja, Sage kedua ingin menyempurnakannya, kami secara alami akan menawarkannya dengan kedua tangan. Ye Yuan melambaikan tangannya dan berkata, tidak bisa mengambil barangmu secara gratis. Kalau tidak, setelah pil obat dimurnikan, bukankah kalian semua akan memanfaatkannya secara gratis? Obat-obatan roh berasal dari mereka berlima, secara logika, kepemilikan pil obat harus menjadi milik mereka. Ye Yuan tentu saja tidak akan membiarkan mereka mendapatkan bayaran murah tanpa bayaran. Zhao Zixuan tertawa sendiri dan berkata, apakah itu berarti Sage kedua akan membelinya? Ye Yuan mengabaikannya. Berjalan di depan Mu Tiseng, dia berkata dengan dingin, kamu membayar sejumlah uang ini, dan kemudian pil obat yang dimurnikan menjadi milikmu. Apakah kamu bersedia atau tidak? Mu Tiseng tercengang, sebenarnya masih ada hal bagus seperti itu. Saat dia ragu-ragu, Fang Tianren mengejek lagi, cepat dan setujui. Sage kedua mengambil tindakan, itu pasti akan lebih tinggi dari kelas roh hampa, bagus sekali, tidak akan ada toko ini setelah melewati desa ini. Hahaha. Selesai berbicara, Fang Tianren tertawa terbahak-bahak. Dibandingkan dengan pil obat jadi, harga obat roh secara alami tidak mahal. Tapi kemungkinan Ye Yuan berhasil memurnikan 5 pil obat bisa diabaikan. Jika kualitasnya juga tidak tinggi, sama saja dia melakukan kesepakatan yang merugi. Namun, senyum mengejek Fang Tianren sangat memicu dia. Mu Tiseng mengertakkan gigi dan berkata sambil tersenyum dingin, Buddha membutuhkan dupa, dan seorang pria membutuhkan harga diri. Aku akan membelinya, aku tidak takut. Sage kedua, aku, Mu Tiseng, akan bertaruh untuk ini. Ye Yuan tertawa dan berkata, pilihan yang sangat bijaksana. Fang Tianren tertawa keras dan berkata, sungguh kerjasama yang saling menguntungkan, mengesankan, sangat mengesankan. Pada akhirnya, Mu Tiseng menghabiskan 1,5 miliar batu esensi dewa tingkat tinggi dan membeli obat-obatan roh untuk 5 jenis obat roh dari tangan 5 orang tersebut. Pada saat ini, Zhao Zixuan tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, dengan status Sage kedua, aku khawatir kuali obatnya seharusnya merupakan artefak Daokan. Bisakah kamu mengeluarkannya dan membiarkan kami memperluas wawasan kami? Dia secara alami tahu bahwa Ye Yuan tidak memiliki artefak Dao pada dirinya, jadi dia sengaja meremas Ye Yuan. Bagaimana artefak Dao bisa dimiliki siapapun? Kuali obat di dalamnya, semuanya adalah keberadaan kelas atas, semua orang iri padanya. Sage kedua yang agung tidak mungkin kalah dari mereka dalam kuali obat. Ye Yuan berkata dengan dingin, kuali obat. Apa itu? Hanya sampah sepertimu yang akan memperlakukan kuali obat seperti harta karun. Zhao Zixuan tertawa terbahak-bahak ketika mendengarnya dan berkata, tidak ada kuali obat, apakah kamu masih bisa menyihir pil obat begitu saja? Sage kedua, memang pantas menjadi Sage kedua, memperluas wawasan kita. Hahaha, gelombang tawa datang dari segala penjuru. Tapi saat ini, Ye Yuan mulai bergerak. Itu hanya untuk melihatnya dengan ringan mengetuk kekosongan. Bentuk dasar dari arai besar saat ini sedang dibuat sketsa dengan cepat. Saat Ye Yuan membangun formasi arai, dia mengirimkan obat-obatan roh ke dalam formasi arai, gerakannya sangat cepat. Penyempurnaan pil formasi Dao. Dia sebenarnya menggunakan formasi Dao untuk menyempurnakan pil dewa peringkat 8. Formasi arai yang luar biasa. Aku benar-benar tidak mengerti apa yang dia lakukan. Ini, kelima jenis pil obat ini tidak memiliki catatan penyempurnaan pil formasi Dao sama sekali. Bisakah dia benar-benar menyempurnakan pil dewa peringkat 8? Setelah mengalami keterkejutan awal, semua orang mulai ragu lagi satu demi satu. Lagi pula, menggunakan formasi Dao untuk menyempurnakan pil dewa peringkat 8 adalah hal yang juga tidak dapat dicapai oleh banyak leluhur. Formasi Dao dan Dao Alkimia adalah dua Dao besar yang sangat berbeda. Terutama untuk mencapai pil dewa peringkat 8 pada level ini, arai besar yang perlu digunakan terlalu rumit. Alkemis biasa tidak dapat mengembangkannya sama sekali.
Oleh karena itu, setelah melihat Ye Yuan memurnikan pil dengan formasi Dao, reaksi pertama semua orang adalah mereka terkejut. Dan reaksi kedua adalah ketidakpercayaan. Zhao Zixuan mencibir dan berkata, mencari perhatian orang lain dengan melakukan sesuatu yang sensasional. Kesulitan dari kelima jenis pil obat ini sangatlah tinggi. Selain itu, mereka sangat tidak jelas, tidak mungkin menggunakan formasi Dao untuk menyempurnakannya. Namun, dia tidak mengerti apa sumber dari formasi Dao. Yang disebut sumber formasi Dao berdiri dari sudut sumbernya, untuk menganalisis formasi arai. Hanya mengetahui sumber alkimia Dao dan tidak mengetahui sumber formasi Dao, secara alami tidak mungkin untuk memurnikan pil. Hanya mengetahui sumber formasi Dao dan tidak memahami sumber alkimia Dao, seseorang juga tidak akan dapat memperbaikinya. Namun, berapa banyak orang di dunia surga yang bisa sama seperti Ye Yuan, yang memahami dua sumber kekuatan besar pada saat yang bersamaan. Formasi arai yang Ye Yuan atur menjadi semakin rumit. Dia terus mengirimkan obat-obatan roh ke dalam formasi arai untuk disempurnakan tanpa henti. Selain itu, obat-obatan roh yang dia kirimkan tidak dimulai dari pil pembekuan darah 7 harta karun tetapi tampak agak tidak teratur dan tidak sistematis. Kadang-kadang, apa yang dia kirimkan adalah obat-obatan roh dari pil pembekuan darah 7 harta karun, di lain waktu, yang dia kirimkan adalah obat-obatan roh dari pil ekstrim kekaisaran Zhengyi. Secara keseluruhan, itu tidak teratur. Ketika semua orang melihat pemandangan ini, mereka semakin memperlihatkan ekspresi menghina. Bahkan jika itu adalah penyempurnaan pil formasi Dao, bagaimana bisa disempurnakan seperti ini? Itu tidak ada di sini atau di sana. Fang Tianren tertawa terbahak-bahak saat melihat situasinya dan berkata, hahaha, seorang pria membutuhkan harga diri yang baik. Mu Tiseng, aku ingin melihat bagaimana kamu mendapatkan harga diri ini. Cara dia melakukannya, 1,5 miliar milikmu akan sia-sia. Sungguh bodoh sage kedua, omong kosong belaka. Ekspresi Mu Tiseng sangat pucat, hatinya tenggelam ke dasar. Tiba-tiba, dia merasa sedang dipermainkan. Ye Yuan melakukannya seperti ini, dia benar-benar akan kehilangan segalanya. Sage kedua ini tidak hanya tidak layak menyandang gelar itu, tapi dia juga penuh omong kosong. Bagaimana dia bisa buta dan bertaruh padanya? Menghadapi ejekan Fang Tianren, dia sebenarnya tidak dapat menemukan kata-kata untuk membantahnya. Tak berdaya, dia hanya bisa menghela nafas dan berencana untuk berbalik dan pergi. Tapi saat ini, formasi Dao Ye Yuan juga sudah hampir berakhir. 5 rantai formasi muncul. Pil mengembun. Tiba-tiba, Ye Yuan berteriak keras. Formasi besar-besaran ini akhirnya mulai beroperasi penuh. Untuk sesaat, cahaya bersinar terang. Cahaya yang menyilaukan itu melesat langsung ke langit, menyilaukan semua orang hingga mereka tidak bisa membuka mata. Gelombang yang mengerikan itu terdengar jelas di seluruh kota Hati Awan. Sebuah arai besar yang memurnikan 5 pil obat pada saat yang sama, betapa mengejutkannya keributan itu. Semua orang membuka mulut mereka lebar-lebar, melihat formasi besar itu dengan takjub, menjadi bisu karena takjub. Mereka sepertinya sudah lupa waktu. Setelah cahayanya menghilang, 5 pil obat cerah digantung di udara dengan tenang. Ada suara udara dingin yang tersedot ke sekeliling. Pemandangan di depan mata mereka jelas sudah melampaui pemahaman mereka. Ye Yuan membentuk 5 formasi besar dalam satu tarikan napas. Kemudian mengaktifkan 5 formasi besar pada saat yang sama, sempurnakan pil Dewa 5 peringkat 8. Artinya, lupakan melihatnya, mereka bahkan belum pernah mendengarnya sebelumnya. Karya seni yang luar biasa. Tak terbayangkan. Apakah ini kekuatan Sage kedua? Benar-benar sangat kuat. Hanya berdasarkan gerakan ini, Sage kedua telah mencapai penguasaan, menjadi pusat kekuatan kelas leluhur. Kami semua tertipu oleh usianya. Imam besar leluhur suci adalah imam besar leluhur suci, penglihatannya sangat tajam. Gelar Sage kedua memang pantas diterima. Suara-suara yang awalnya ragu-ragu semuanya berubah menjadi seruan saat ini. Kekuatan Ye Yuan sudah mampu menundukkan mereka sepenuhnya. Mu Tiseng yang baru saja berjalan keluar tidak jauh tiba-tiba berbalik, 2 matanya bersinar. Pil Dewa Roh Besar. Saat dia berbicara, dada Mu Tiseng naik turun, bahkan suaranya bergetar. Jelas sekali, dia sangat bersemangat. Pil Dewa Roh Besar peringkat 8 beberapa kali lebih berharga daripada pil Dewa Roh Hampa. Selain itu, ada permintaan tetapi tidak ada pasokan. Kita harus tahu, Zhao Zixuan dan yang lainnya sudah mewakili standar puncak Dewa Alkimia Bintang 8.
Bahkan beberapa dewa alkimia bintang 8 senior, standar mereka juga jauh lebih rendah daripada mereka. Ketika mereka mengambil tindakan, mereka hanya bisa memurnikan pil dewa roh hampa juga. Hal ini menunjukkan bahwa pil dewa roh hampa yang beredar di pasaran sudah sangat-sangat sedikit. Adapun pil dewa roh yang sangat besar, hampir punah. Pil dewa roh yang besar. Hahaha, pil dewa roh yang sangat besar. Kaya, benar-benar mendapatkan jackpot kali ini. Fang Tianren, bukankah kamu baru saja pamer? Bukankah kamu mengatakan bahwa sage kedua bahkan bukan kentut anjing? Buka mata anjingmu dan lihat betapa kuatnya sage kedua. Mu Tiseng menahan amarahnya sepanjang waktu. Kali ini, dia akhirnya melepaskannya tanpa syarat apapun. Fang Tianren sudah lama tidak sadarkan diri, melihat 5 pil obat itu dengan linglung, seluruh tubuhnya dalam keadaan tercengang. Pil obatnya dibeli seharga 3 miliar per pil, harga ini sendiri sudah sangat tinggi. Kalaupun dia menaikkan harganya, paling banyak bisa terjual seharga 4 miliar. Tapi pil obat Mu Tiseng, dia hanya membayar harga biayanya, 300 juta per pil. Pil Dewa Roh yang besar memiliki permintaan tetapi tidak ada pasokan. Bahkan jika harganya masing-masing 20 miliar, pasti ada kaisar surgawi yang bersedia membeli juga. 5 pil obat bernilai 100 miliar. 1,5 miliar ditukar dengan 100 miliar, Fang Tianren merasa otaknya agak kewalahan. Bagaimana mungkin? Bagaimana ini mungkin? Sage kedua muda yang baru saja melangkah ke alam kaisar surgawi, bagaimana mungkin dia bisa menyempurnakan pil dewa peringkat 8 berkualitas tinggi? Kali ini, dia benar-benar membuat kesalahan dalam penilaian. Sebenarnya, dia juga tidak menghasilkan banyak uang dari beberapa pil obat ini. Hanya saja dia juga tidak mampu menyinggung beberapa tuan muda itu, jadi dia hanya bisa menelan kepahitan itu sendiri. Kulit Zhao Zixuan pucat, hanya perasaan pemahamannya yang ditumbangkan. Dengan menggunakan penyempurnaan pil formasi Dao, dia menyempurnakan kelima pil obat ekstrim ini. Selain itu, nilainya bahkan lebih tinggi dari mereka. Tidak diragukan lagi, Ye Yuan tidak berusaha sekuat tenaga. Dia hanya memurnikan 5 pil obat sekaligus untuk menyelamatkan masalah. Jika dia memurnikannya satu persatu, kualitas pil obatnya pasti akan lebih tinggi dari sekarang. Mungkin, bahkan mungkin untuk mencapai tingkat Dewa Roh akhir. Ini tidak mungkin. Bagaimana penyempurnaan pil formasi Dao bisa disempurnakan seperti yang kamu lakukan? Bagaimana kamu melakukannya? Zhao Zixuan kehilangan akal sehatnya saat dia berkata. Ye Yuan berkata dengan dingin, tidak ada yang mustahil. Hanya saja kamu terlalu lemah dan tidak dapat memahaminya, itu saja, kamu merasa mustahil bagiku untuk mencapai levelmu pada usia ini. Tapi itu hanya karena pemahamanmu membatasi imajinasimu. Di alchemy Dao, menjadi junior Ye ini bukan hal yang tidak adil bagi kalian semua. 5 orang Zhao Zixuan semuanya babak belur. Kepercayaan diri mereka hancur hingga tidak ada satupun titik yang selamat. Selama ini, mereka selalu menganggap diri mereka sebagai jenius alkimia nomor 1. Beberapa orang ini biasanya tidak menyerah pada siapapun, semua berpikir bahwa mereka adalah orang nomor 1 di bawah langit. Tapi hari ini, Ye Yuan menghancurkan harga diri mereka hingga berkeping-keping dengan cara yang menghancurkan. Biarkan mereka pergi, minta maaf. Ekspresi Ye Yuan tiba-tiba berubah gelap dan dia berkata dengan sikap agresif. Membawa kekuatan kemenangan besar, suara Ye Yuan mampu membuat orang tuli mendengar dan orang buta melihat. Ekspresi Zhao Zixuan dan yang lainnya tiba-tiba berubah. Akhirnya, mereka tidak mampu menahan tekanan Ye Yuan dan mengumumkan pembebasannya. Ketika Kaisar Surgawi Just Bright melihat Ye Yuan, wajah lama mereka memerah, sangat malu. Mereka telah hidup sampai usia lanjut, namun diperdaya oleh beberapa anak kecil, dan bahkan menyebabkan Ye Yuan mengekspos dirinya di depan umum. Mereka kurang lebih merasa sedikit tidak enak di hati mereka. Ye Yuan tidak banyak mengungkapkan, tapi dia menatap Zhao Zixuan dan berkata dengan suara serius, minta maaf. Wajah Zhao Zixuan dan yang lainnya berkedip-kedip tanpa henti. Setuju sebelumnya, karena merasa pasti menang. Siapa sangka hal itu justru berakhir dengan kekalahan telak. Pertarungan alkimia beberapa hari ini telah menarik banyak pusat kekuatan. Sekarang, meminta maaf di depan banyak orang sama saja dengan merusak reputasi gurunya sendiri. Berpikir sampai di sini, dia menegangkan lehernya dan berkata, sudah melepaskan orang-orang. Apa gunanya meminta maaf? Masalah ini awalnya adalah pengikutmu yang menyinggung kami terlebih dahulu. Jadi, tidak peduli bagaimana logikanya,
aku juga berada di pihak yang beralasan. Aku memberi mereka pelajaran adalah hal yang wajar. Alis Ye Yuan berkerut, tatapannya menyapu beberapa wajah lainnya, dan dia berkata dengan suara serius, beberapa dari kalian juga sama. Beberapa orang lainnya tentu saja tidak mau menurunkan gengsi keluarga mereka juga, bagaimana mungkin mereka bisa meminta maaf di depan umum. Tentu saja, hal ini awalnya adalah kesalahan bawahanmu. Ingin meminta maaf, merekalah yang harus meminta maaf. Meskipun kamu adalah sage kedua, kamu juga tidak boleh bersikap tidak masuk akal kan? Mengapa? Melihat penampilan sage kedua, mungkinkah kamu akan menggunakan kekerasan? Hanya saja kekuatan pengikutmu terlalu lemah. Beberapa orang ini sangat sombong. Para pengikut yang mereka bawa semuanya adalah Kaisar Surgawi lapis ke-9, keinginan untuk menghancurkan Kaisar Surgawi Just Bright adalah hal yang terlalu biasa bagi mereka. Oleh karena itu, mereka tidak perlu takut. Tiba-tiba, Ye Yuan berbalik dan pergi, berjalan menuju kerumunan. Zhao Zixuan dan yang lainnya mengira Ye Yuan akan pergi begitu saja dan berkata dengan nada menghina, jadi bagaimana jika sage kedua? Hanya anak nakal yang baru saja memasuki Kaisar Surgawi, itu saja. Jika aku tidak meminta maaf, apa yang dapat kamu lakukan terhadapku? Saat Ye Yuan berjalan, kerumunan itu otomatis berpisah. Namun di tengah kerumunan itu, ada dua orang yang sangat canggung. Kedua orang ini tepatnya adalah Leng Tianqi dan Kaisar Surgawi Bulu Biru. Perangkap yang mereka buat dengan hati-hati sebenarnya menjadi pertempuran yang mencapai ketenaran Ye Yuan, sungguh ironis. Namun, mereka bersembunyi di tengah kerumunan dan bahkan mengira Ye Yuan tidak menemukan mereka. Siapa sangka kalau Ye Yuan langsung menuju ke arah mereka. Tidak ada tempat untuk menghindari. Siapa yang tahu bahwa Ye Yuan berjalan melewati mereka seolah-olah tidak ada yang melihat mereka. Ye Yuan terus maju, perlahan-lahan berjalan di depan seseorang, dan berkata dengan tenang, Saudara Zijin, kalian adalah tuan rumahnya. Apakah kota hati awanmu akan peduli dengan masalah ini atau tidak? Orang ini tepatnya adalah Kaisar Surgawi Zijin. Ternyata dia juga bersembunyi di tengah kerumunan, mengamati kekuatan alkimia Ye Yuan. Jujur saja, dia sangat terkejut. Dia sama sekali tidak menyangka kalau Ye Yuan benar-benar menang dengan cara seperti itu. Terlalu menarik, hanya saja dia tidak menyangka bahwa Ye Yuan benar-benar menemukannya di tengah kerumunan dan datang untuk menanyainya. Kaisar Surgawi Zijin juga memiliki identitas lain, yaitu penguasa kota hati awan. Masalah ini harus ditangani olehnya. Dia memandang Ye Yuan dan berkata dengan susah payah, Sage kedua, masalah ini, awalnya adalah masalahmu sendiri. Aku merasa Zhao Zixuan dan mereka semua tidak salah. Zijin mengira Ye Yuan akan marah besar dan kemudian Ye Yuan akan menanyainya dengan keras. Namun hasilnya di luar dugaan. Ye Yuan dengan acuh tak acuh berkata, mengerti, lalu berbalik dan pergi. Sage kedua yang luar biasa. Hanya sial, dia bahkan tidak berani mengeluarkan kentut. Leng Tianqi berkata dengan tatapan menghina. Zhao Zixuan juga tersenyum dan berkata, tidak peduli betapa hebatnya alkimia daunnya, dia juga hanyalah seorang bocah nakal. Aku rasa dia mungkin akan kembali menangis kepada imam besar leluhur suci sekarang. Hahaha, semua orang tertawa terbahak-bahak. Status seperti apa yang dimiliki oleh imam besar leluhur suci? Bagaimana mungkin dia bisa dengan paksa membela hal kecil ini? Anak ini masih terlalu muda. Kaisar Surgawi Bulu Biru juga berkata dengan nada menghina. Namun Kaisar Surgawi Zijin sedikit mengernyit, terus merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dia tidak mengerti banyak tentang Ye Yuan, tapi melihat sikap Ye Yuan terhadap Kaisar Surgawi Bulu Biru sebelumnya, dia tidak tampak seperti orang yang mudah menyerah. Saat dia sedang merenung, Zhao Zixuan dan yang lainnya datang untuk mengucapkan terima kasih. Terima kasih banyak kepada Tuan Zijin atas tindakan lurusmu, Zixuan sangat berterima kasih. Kaisar Surgawi Zijin tersenyum dan berkata, Kaisar ini hanya mengatakan yang sebenarnya. Zixuan tidak harus sopan. Zhao Zixuan berkata dengan penuh kebencian, Sage kedua memang seorang jenius alkimia yang langka, tapi perilakunya agak terlalu sombong. Jelas dia salah, dan dia masih ingin memaksa kami untuk meminta maaf, sungguh tidak masuk akal. Zijin mengangguk dan berkata, masalah ini, Sage kedua memang salah. Sebenarnya, mereka secara alami juga mengetahuinya di dalam hati mereka. Hal ini sudah direncanakan oleh mereka sejak awal. Zhao Zixuan juga mengetahuinya di dalam hatinya. Oleh karena itu, apapun yang terjadi,
Kaisar Surgawi Zijin juga tidak akan memihak Ye Yuan. Kalau tidak, bukankah dia akan menamparkan wajahnya sendiri? Sisi ini baru saja berdiskusi dengan penuh semangat ketika suara gemuruh terdengar dari kejauhan. Permintaan Ye Yuan dari kuil imam untuk menantang gunung awan musim panas. 10 kata ini dapat membuat orang tuli mendengar dan orang buta melihat, bergema di seluruh kota hati awan. Semua orang gemetar, segera memperlihatkan ekspresi keheranan. Apa, sage kedua dia, sebenarnya akan menantang gunung. Gunung awan musim panas, disitulah Kaisar Surgawi Mapelgrove tinggal. Ini akan menjadi masalah besar sekarang. Tatapan semua orang tertuju pada seorang pemuda berbaju brokat di samping Zhao Zixuan. Pemuda berbaju brokat bernama Zhu Tianxiang, yang merupakan murid kebanggaan Kaisar Surgawi Mapelgrove. Menantang gunung, ini adalah perilaku menamparkan muka secara terang-terangan. Apakah sage kedua berencana menantang tanah suci sendirian? Terlalu gila, terlalu gila. Kamu salah. Kemungkinan besar, tujuannya bukan hanya gunung awan musim panas. Apa maksudmu? Tatapan semua orang memandang ke arah 5 orang Zhao Zixuan sekali lagi. Tujuan sage kedua bukan hanya gunung awan musim panas, tapi juga untuk menantang 5 tempat suci besar. Mereka menebak dengan benar. Tujuan Ye Yuan sebenarnya adalah untuk menantang 5 tempat suci besar. Bukankah kalian tidak meminta maaf? Lalu aku akan menamparkan sampai seluruh tanah sucimu kehilangan reputasinya. Kaisar Surgawi Zijin dan Zhao Zixuan serta rekan-rekannya jelas-jelas bersama. Mereka bekerja secara bersekongkol. Tidak ada tempat bagi Ye Yuan untuk menjelaskannya meskipun dia menginginkannya. Oleh karena itu, dia mungkin juga tidak memikirkan alasannya. Karena kamu tidak masuk akal, maka aku juga akan bersikap tidak masuk akal. Aku akan mengalahkanmu sampai kamu menyerah. Yang disebut menantang gunung adalah Ye Yuan yang menantang semua pusat kekuatan gunung awan musim panas dari kaki gunung ke atas. Selama ada orang yang tidak yakin, mereka bisa maju dan bertarung. Tindakan semacam ini membutuhkan kekuatan yang sangat kuat, serta keberanian yang sangat kuat. Siapa di dunia saat ini yang berani mengatakan bahwa mereka pasti bisa memenangkan beberapa pusat kekuatan tingkat leluhur ini? Ye Yuan melakukan hal itu mempertaruhkan reputasinya sendiri dan reputasi kuil imam. Pada konferensi alkimia wilayah segudang kali ini, pusat kekuatan alkimia berlimpah bagaikan awan. Dapat dikatakan bahwa itu mengumpulkan seluruh pusat kekuatan alkimia di dunia bentangan surga. Begitu Ye Yuan gagal, dia tidak hanya akan menjadi bahan tertawaan dunia alkimia, bahkan seluruh kuil pengorbanan akan menjadi bahan tertawaan dunia alkimia. Lagi pula, Ye Yuan bukanlah karakter minor tingkat rendah. Dia adalah sage kedua dari kuil imam. Tentu saja, jika Ye Yuan menang, maka garis keturunan Kaisar Surgawi Mapelgrove akan menjadi bahan tertawaan seluruh dunia alkimia. Satu orang menyapu seluruh tanah suci, tidak mungkin itu tidak memalukan. Permintaan Ye Yuan dari kuil pengorbanan untuk menantang gunung awan musim panas. Suara Ye Yuan terdengar sekali lagi. Seluruh kota hati awan meledak. Sebelum datang, semua orang telah mendengar gelar sage kedua yang menggema seperti deru guntur. Tapi tidak ada yang menyangka bahwa sage kedua sebenarnya sangat tangguh. Menantang gunung dengan kata-kata yang lantang. Zhu Tianxiang tersenyum dingin dan berkata, orang ini gila kan? Dia pikir dia siapa? Selain sedikit orang di dunia ini, siapa yang berani mengatakan bahwa mereka pasti bisa mengalahkan guru? Memiliki gelar sage kedua, apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia adalah pusat kekuatan tingkat leluhur? Zhao Zixuan tertawa keras dan berkata, hahaha, itu benar-benar membuatku tertawa terbahak-bahak. Tadi, aku sangat terintimidasi oleh orang ini. Setelah bermain-main begitu lama, orang ini hanyalah seorang anak kecil yang belum dewasa, bertindak karena dendam di sini. Pada saat ini, yang ada di Gunung Bulu itu kemungkinan besar sedang marahkan. Setelah Kaisar Surgawi Zijin terkejut, dia juga tertawa sendiri dan berkata, aku meremehkan temperamen orang ini, untuk benar-benar melakukan tindakan yang mencari kematian. Dengan ini, kekacauan tidak dapat dibersihkan lagi meskipun kita menginginkannya. Konferensi alkimia wilayah segudang belum dimulai secara resmi dan suasananya sudah mencapai klimaks oleh Ye Yuan. Tindakannya benar-benar menyulut konferensi alkimia wilayah segudang yang tenang sekaligus. Terlepas dari apakah itu raksasa atau kentang goreng, saat ini, pandangan semua orang terfokus pada gunung awan musim panas. Kerumunan bergegas keluar kota seperti air pasang, menuju gunung awan musim panas. Bagaimana seseorang bisa melewatkan peristiwa besar seperti itu?
Permintaan Ye Yuan dari kuil imam untuk menantang gunung awan musim panas. Suara Ye Yuan terdengar untuk ketiga kalinya, seluruh gunung awan musim panas bisa mendengarnya dengan jelas. Di puncak gunung awan musim panas, di dalam aula besar, alis Kaisar Surgawi Mapelgrove terkunci rapat. Di depannya, murid-muridnya sangat marah. Guru, bajingan ini benar-benar menganggap dirinya sebagai orang penting, hingga benar-benar berani memprovokasi tanah suci yang besar. Guru, aku bisa pergi dan menyingkirkannya sendiri. Kaisar Surgawi Mapelgrove mengerutkan kening dan berkata, Kaisar ini tidak memprovokasi kuil imam. Mengapa anak laki-laki ini melakukan tindakan yang begitu menakjubkan? Semua orang saling bertukar pandang, tidak yakin apa maksudnya. Tiba-tiba, tatapan Kaisar Surgawi Mapelgrove berubah tajam dan dia berkata, di mana Tianxiang? Saat sekelompok murid melihat, Zhu Tianxiang memang tidak ada. Mereka sangat memahami adik magang bungsu ini. Dengan temperamennya, dia seharusnya sudah lama muncul. Guru, saudara magang bungsu dan Zhao Zixuan mereka semua pergi ke kota Hati Awan, kata kakak tertua Yun Winbron. Wajah semua orang berubah, langsung menebak apa yang sedang terjadi. Kaisar Surgawi Mapelgrove mendengus dingin dan berkata, bajingan-bajingan ini, terlalu tidak tahu apa-apa tentang besarnya langit dan bumi. Kuil imam? Lelaki tua ini juga tidak berani memprovokasi, tapi dia sebenarnya adalah burung yang memimpin. Ekspresi Yun Winbron menjadi rumit ketika dia berkata, Guru, haruskah kita menghadapi tantangan itu atau tidak? Kaisar Surgawi Mapelgrove mendengus dingin dan berkata, tentu saja kita menerima tantangan ini. Dia sudah sampai di depan pintu, mungkinkah kita masih bisa menjadi kura-kura pengecut? Dengan cara ini, bukankah kita akan menjadi bahan tertawaan dunia, mengatakan bahwa kita bahkan tidak berani berurusan dengan bocah nakal. Ziling, bawalah saudara-saudara magang junior untuk pergi dan menjaganya. Muda dan agresif, Kaisar ini juga sangat penasaran dengan sage kedua ini. Hari ini, aku ingin melihat apakah dia benar-benar sekuat cerita yang aku dengar. Hahaha, anak ini berulang kali melakukan hal-hal yang mengkhawatirkan. Memblokir pintu dan menamparkan muka, benar-benar sombong. Di dalam aula besar Gunung Bulu, imam besar leluhur suci tertawa terbahak-bahak. Tindakan Ye Yuan menyebabkan keributan besar. Imam besar leluhur suci akan mengetahuinya meskipun dia tidak menginginkannya. Guru, dengan sage kedua yang main-main seperti ini, jika dia kalah, yang hilang adalah wajah kita. Kata murid tertua. Ya, Guru, ambillah kesempatan bahwa tantangan gunung belum dimulai. Anda harus mengambil tindakan dan menghentikan tindakan tidak masuk akal ini. Kaisar Surgawi Mapelgrove sudah terkenal sejak lama. Dia sama sekali bukan eksistensi yang bisa diguncang oleh sage kedua. Kata murid ketiga. Imam besar leluhur suci menyapu wajah murid-muridnya dan berkata sambil tersenyum lebar, mengapa aku harus menghentikannya? Pertunjukan yang sangat menarik, betapa membosankannya jika menghentikannya. Wajah. Seberapa besar nilai wajah? Beberapa dari kalian sudah terlalu lama berada di posisi tinggi, dan kalian sudah lama melupakan niat awal kalian. Wajah bukanlah apa yang orang lain berikan kepadamu, tetapi kamu sendiri yang memperjuangkannya. Alasan mengapa kalian semua memiliki wajah adalah karena kekuatan guru cukup kuat. Guru tidak memiliki wajah, itu karena kekuatan guru tidak sekuat milik leluhur pengobatan, tidak lebih. Sekelompok murid gemetar, semuanya mengungkapkan ekspresi rasa malu. Jimo terdiam beberapa saat, lalu dia berkata, Guru, jika Tuan Sage kedua dikalahkan, apa yang harus kita lakukan? Imam besar leluhur suci berkata dengan acuh tak acuh, kalah lalu kalah, apa masalahnya? Beberapa orang, jika kalah, maka mereka benar-benar kalah. Sementara orang lain akan menjadi lebih berani menghadapi kemunduran. Menurutmu tipe apa anak ini? Jimo berkata tanpa berpikir, temperamen Tuan Sage kedua sangat tabah dan tekun. Jadi dia yang terakhir. Imam besar leluhur suci mengangguk dan berkata, oleh karena itu, dia tidak akan kalah. Terlepas dari menang atau kalah, pemenangnya adalah dia. Kata-kata imam besar leluhur suci terdengar agak canggung, tapi maknanya sangat jelas. Jika dia menang, nama Ye Yuan akan menjadi terkenal di seluruh dunia bentangan surga, dan dia akan naik pangkat menjadi leluhur dari sana. Jika dia kalah, Ye Yuan pasti akan merenungkan pelajaran pahitnya dan mengambil pelajaran dari kegagalannya. Tidak peduli apapun, Ye Yuan sudah berada dalam posisi yang tidak bisa dikalahkan. Jimo terkejut, tiba-tiba merasa bahwa operasi Ye Yuan berjalan lancar.
Imam besar leluhur suci meliriknya dan berkata sambil tersenyum, anak laki-laki ini jelas tentang apa yang dia lakukan. Anak laki-laki ini bukanlah seseorang yang membuat masalah tanpa alasan. Pergilah dan selidiki alasan mengapa dia tiba-tiba ingin menantang gunung awan musim panas. Ya guru, Jimo menerima perintah dan pergi. Ye Yuan berdiri dengan tangan di belakangnya, menaiki tangga, tidak terburu-buru atau lambat. Keributan itu begitu menggetarkan. Mustahil bagi Kaisar Surgawi Mapelgrove untuk tidak menerima pergerakan tersebut. Bagaimanapun, leluhur memiliki kebanggaan terhadap leluhur. Sekelompok besar orang mengikuti di belakang Ye Yuan, mereka semua ada di sini untuk menonton pertunjukan. Keributan itu terlalu besar, mereka harus memperhatikannya meskipun mereka tidak mau. Menurut kalian seberapa jauh Sage kedua bisa menantang? Kekuatannya sangat kuat, namun kekuatan murid Kaisar Surgawi Mapelgrove juga tidak lemah. Aku rasa dia seharusnya bisa bertemu dengan kakak laki-laki tertua mereka, Yun Winbron. Yun Winbron adalah pusat kekuatan tingkat alam leluhur yang telah selesai, bukankah kamu terlalu melebih-lebihkannya? Menurutku, dia bisa bertemu kakak ketiga mereka, Tong Qiwei. Dengan pertarungan melawan Zhao Zixuan sebelumnya, Ye Yuan sudah membuktikan kekuatannya sendiri. Saat ini, tidak ada seorang pun yang merasa bahwa Ye Yuan, Sage kedua, menikmati ketenaran yang tidak selayaknya diperoleh. Namun, dia sebenarnya akan menantang pusat kekuatan tingkat leluhur saat ini. Itu masih terlalu melebih-lebihkan kemampuannya sendiri. Kita harus tahu, pusat kekuatan tingkat leluhur, kekuatan murid-murid mereka sudah mencapai puncak dao alkimia dunia bentangan surga juga. Hanya di hadapan para leluhur mereka akan berada setingkat lebih rendah. Di hadapan orang lain, itu semua adalah pukulan besar yang sangat mengejutkan. Pusat kekuatan semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa diprovokasi oleh siapapun. Segera, seorang pemuda berjubah hijau berjalan dari puncak gunung. Tatapannya saat melihat Ye Yuan dipenuhi dengan rasa jijik. Kaulah yang menantang gunung. Ya, apakah kamu tahu tempat apa ini? Aku tahu. Kamu tahu dan kamu masih berani datang. Aku di sini untuk menamparkan wajah. Sentimen yang terdengar sangat bagus. Kaisar ini adalah murid ke-8 leluhur Mapelgrove, Gu Yulong. Aku akan mengukur kekuatan Sage kedua. Kamu terlalu lemah. Lebih baik biarkan leluhur Mapelgrove sendiri yang keluar. Gu Yulong memasang pandangan menghina dan berkata sambil tersenyum dingin, aku harap kekuatanmu sama besarnya dengan nada bicaramu. Karena kamu datang untuk menantang gunung, lewati aku dulu sebelum bicara. Ye Yuan mengangguk dan berkata dengan dingin, oke. Mu Tiseng. Oh, yang rendahan ini ada di sini. Mendengar panggilan Ye Yuan, Mu Tiseng berlari keluar dengan patuh, ekspresi wajahnya tersanjung. Dia juga merupakan pusat kekuatan Super Kaisar Surgawi tahap akhir. Saat ini, di depan Ye Yuan, dia seperti pesuruh. Di tengah kerumunan, Fang Tianren sudah gila karena iri. Dia membencinya. Kenapa dia harus mengambil posisi di depan Ye Yuan? Kenapa dia menginjak Ye Yuan? Awalnya, dia masih sangat senang bisa mendapatkan beberapa miliar. Tapi sekarang, ketika dia melihat Mu Tiseng, keuntungan kecil itu tiba-tiba menjadi membosankan dan tidak berasa. Selanjutnya, Ye Yuan benar-benar pergi mencari Mu Tiseng lagi. Beberapa hari kemudian, Mu Tiseng memegang pil Dewa Roh besar di tangannya dengan gembira, tersenyum seperti orang idiot. Sementara Gu Yulong duduk di satu sisi dengan sedih, kehilangan akal sehatnya. Dia kalah telak. Pil obat yang dipilihnya jauh lebih sulit daripada pil Su Tianxiang. Gu Yulong sudah tampil sangat baik, tapi dia masih dikalahkan oleh Ye Yuan. Ye Yuan terus maju. Tak lama kemudian, orang lain turun gunung. Lawannya kali ini adalah murid ke-6 Kaisar Surgawi Mapelgrove. Hasilnya tetap saja kekalahan yang menyedihkan. Beberapa murid di belakang, Ye Yuan menyapu semuanya. Tidak peduli pil obat apa yang dipilih pihak lain, Ye Yuan akan dengan tegas menekan pihak lain. Ye Yuan saat ini seperti seorang ahli yang tak tertandingi, tidak peduli seberapa hebat kemampuanmu, aku akan berdiri teguh dan tidak bergerak sedikitpun. Kekuatannya seperti gunung yang tinggi, tidak dapat diatasi. Akhirnya, Ye Yuan bertemu dengan murid ketiga, Tong Qiwei. Alasan mengapa banyak orang meramalkan bahwa Ye Yuan akan berhenti di Tong Qiwei adalah karena mulai dari dia, murid-murid di belakang semuanya adalah pusat kekuatan alam leluhur tahap akhir. Pusat kekuatan tingkat leluhur tahap akhir mewakili puncak alchemy Dao. Selama leluhur belum muncul, pusat kekuatan tingkat ini adalah eksistensi terkuat di dunia.
Saat Tong Qiwei melihat Ye Yuan, dia berkata dengan dingin, untuk bisa berjalan sampai sini, kamu memang sudah sangat kuat. Sage kedua memang sesuai dengan reputasimu. Hanya saja semuanya berakhir di sini. Ye Yuan terlihat acuh tak acuh saat dia berkata, kamu junior, kamu yang memilih pil obat. Wajah Tong Qiwei berubah dan dia berkata dengan suara serius, sembrono dan buta. Karena kamu sedang mencari pelecehan, maka kaisar ini akan mengabulkan permintaanmu. Plus aku memilih pil pemurnian dewa tertinggi. Ye Yuan sedikit mengangguk dan berkata, mulailah. Tong Qiwei mengerutkan kening dan berkata, karena ini adalah pertarungan alkimia, secara alami itu dimulai pada waktu yang sama. Ye Yuan berkata dengan dingin, aku memurnikan pil dengan formasi Dao. Jika aku memulai, kamu tidak perlu menyempurnakannya lagi. Dengan begitu, kamu akan kehilangan lebih banyak muka. Tong Qiwei terkejut dan marah ketika dia berkata, penyempurnaan pil Dao formasi. Kamu sedang menyempurnakan pil pemurnian dewa tertinggi dengan formasi Dao. Saat ini, Gu Yulong tersenyum pahit dan berkata, kakak ketiga, dia telah melakukan penyempurnaan pil Dao formasi sepanjang waktu. Seluruh tubuh Tong Qiwei bergetar, akhirnya mulai menatap Ye Yuan dengan jujur. Dia menganggukkan kepalanya dan berkata, baiklah, aku akan menyempurnakannya dulu. Hari ini, aku akan menyaksikan penyempurnaan pil Dao formasimu. Beberapa hari kemudian, Tong Qiwei melihat pil Dewa Roh itu dan terdiam untuk waktu yang lama. Dia bahkan tidak menyadari bahwa Ye Yuan berjalan melewatinya. Mu Tiseng gelisah sampai jantungnya hampir melompat keluar. Dia menyimpan pil pemurnian dewa tertinggi dengan senang hati. Bagaimana sage kedua ini bisa begitu kuat? Melawan ahli alam leluhur tahap akhir, dia benar-benar dihancurkan oleh sage kedua sampai seluruh tubuhnya menjadi hitam dan biru. Sage kedua masih sangat muda, namun dia sebenarnya sudah mencapai puncak alam leluhur tahap akhir. Puncak pertunjukannya ada di belakang. Kakak tertua Yun Winbron adalah pusat kekuatan alam leluhur yang telah mencapai kesempurnaan, eksistensi yang benar-benar puncak. Menang melawan dia, bahkan jika sage kedua kalah, tidak ada yang berani mengatakan apapun juga. Meninggalkan kakak senior kedua yang terlihat kalah, Ye Yuan maju sekali lagi. Kali ini, yang dia hadapi adalah eksistensi puncak sejati, Yun Winbron. Alam leluhur yang telah selesai, ini adalah batas yang sudah bisa dicapai oleh para alkemis biasa. Jika tidak ada peluang keberuntungan yang menantang surga, memahami pil Dao sebenarnya adalah sesuatu yang mustahil. Murid utama berbagai leluhur utama telah mengikuti leluhur mereka untuk berkultivasi entah berapa tahun. Kebanyakan dari mereka berhenti di ranah ini dan tidak maju. Pusat kekuatan seperti imam besar leluhur suci, 3 murid pertamanya semuanya adalah alam leluhur yang telah mencapai kesempurnaan. Tapi tidak ada satu orang pun di antara mereka yang memahami pil Dao. Pusat kekuatan umat manusia sangat banyak. Keadaan Dao alkimia berkembang pesat. Masih ada beberapa alkemis alam leluhur yang telah mencapai kesempurnaan. Namun di antara orang-orang ini, mereka yang dapat mengambil langkah terakhir ini hanya sedikit. Jika bukan karena leluhur pengobatan yang mengeluarkan panggilan kali ini, beberapa leluhur ini tidak akan muncul sama sekali. Pembangkit tenaga alkimia yang menindaklanjutinya sangat bersemangat. Pertarungan puncak seperti ini, bagaimana orang bisa melihatnya secara normal? Konferensi alkimia wilayah segudang kali ini awalnya diselenggarakan untuk para murid generasi muda. Semua orang juga sama sekali tidak mengharapkan pertarungan puncak dari alam leluhur yang telah selesai. Yun Winbron memandang Ye Yuan dan berkata dengan sikap tenang, mampu berjalan sampai titik ini di usia muda, kamu benar-benar membuat dunia berkobar. Yun ini mengagumi tanpa henti. Yun Winbron saat ini bukanlah murid leluhur Mapel Grove, melainkan seorang Grandmaster generasi ini. Ye Yuan sangat kuat, dan dia melihatnya. Tapi dia tidak akan menggoyahkan keyakinannya sendiri karena kekuatan Ye Yuan. Mencapai tingkat alam ini, dia telah lama memupuk kepercayaan diri yang sangat kuat. Tidak ada yang bisa menggoyahkannya sedikit pun. Dengan leluhur yang tidak keluar, dia adalah puncak dari puncak. Adapun Ye Yuan yang memahami pil Dao, dia tidak memikirkannya sama sekali. Karena itu adalah sesuatu yang mustahil. Kalau dipikir-pikir, betapa berbakatnya dia juga. Bahkan jika dia tidak bisa dibandingkan dengan Ye Yuan saat ini, dia juga tidak akan kalah. Tapi puluhan ribu tahun telah berlalu, dia masih belum bisa mengambil langkah itu. Ye Yuan memang sangat berbakat, tapi dia akan terjebak pada langkah ini dalam 100.000, 1 juta, 10 juta, bahkan 1 triliun tahun ke depan. Aturan lama yang sama,
kamu satu generasi lebih muda. Jadi kamu pilih pil obatnya, Ye Yuan meliriknya dan berkata dengan dingin. Sisanya berpenampilan aneh. Ye Yuan masih muda tetapi berperilaku seperti orang yang lebih tua. Benar-benar aneh. Namun kata-kata ini juga benar dalam segala hal, tidak ada yang bisa menemukan kesalahan apapun. Pengendalian diri Yun Winbron jauh lebih baik daripada saudara magang juniornya. Dia tidak marah, tapi dia berkata sambil tersenyum tipis, kalau begitu, ini berakhir di sini. Mampu berjalan di depan kaisar ini sudah cukup untuk membuktikan gelar sage kedua Anda. Mundur sekarang dan kaisar ini dapat menganggap seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Jika tidak, kekalahan ini akan mempengaruhi hati Daomu. Seorang master adalah seorang master, toleransi ini, sungguh luar biasa. Kekuatan Yun Winbron sama sekali tidak kalah dengan imam besar Mao Yuan dari kuil imam juga. Dia sudah berdiri di puncak jalur alkimia. Jika leluhur tidak keluar, siapa yang bisa menantang? Jika sage kedua masuk akal, dia harus mundur. Aksi Yun Winbron langsung menuai banyak pujian. Ini adalah sikap seorang ahli. Ye Yuan meliriknya dan tidak bisa menahan tawa ketika dia berkata, kalian semua memang orang-orang tua yang telah hidup selama triliunan tahun. Namun di jalur alkimia, mereka yang mencapai posisi pertama bisa mengajar. Kalian semua tidak menganggap Ye ini sebagai sage kedua, tidak apa-apa. Kalau begitu, aku akan bertarung sampai kalian semua yakin. Dari Zhu Tianxiang hingga Yun Winbron, termasuk banyak orang yang hadir, mereka semua merasa bahwa dia mengandalkan reputasi imam besar leluhur suci yang menakjubkan untuk mendapatkan gelar sage kedua. Oleh karena itu, itulah mengapa mereka berani berubah dari buruk menjadi lebih buruk, menggali lubang agar Kaisar Surgawi Just Bright bisa melompat, lalu bahkan bertindak berkolusi. Karena itu masalahnya, aku akan berjuang sampai kalian yakin. Dia tidak menjelaskan apapun, karena kata-katanya lemah. Jika dia mengatakan bahwa dia tahu cara memurnikan pil Dao, tidak ada yang akan mempercayainya sama sekali. Karena itu masalahnya, maka dia akan menghadapi para leluhur dan berdialog dengan pusat kekuatan tingkat leluhur. Yun Winbron jelas tidak peduli ketika dia berkata sambil tersenyum, karena itu masalahnya, baiklah. Pil obat akan dipilih oleh sage kedua. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan bersikeras, kamu adalah seorang junior. Jadi, kamu yang memilihnya. Kalau tidak, aku akan dianggap menang dengan tidak bermoral. Setiap orang memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Yun Winbron menggelengkan kepalanya dan tertawa sendiri dan berkata, baiklah, Yun ini akan memilih pil roh kuno pertempuran selatan. Semua orang menarik napas dingin, pil roh kuno pertempuran selatan ini adalah keberadaan yang paling sulit di antara pil dewa peringkat 8. Kekuatan Yun Winbron sudah sampai di sini. Ye Yuan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan sedikit menganggukkan kepalanya dan berkata, oke, Mutiseng. Seluruh orang Mutiseng linglung, dia tidak tahu bagaimana dia berjalan. Sejauh ini, seluruh tubuhnya sudah melayang ke langit. Tingkat kesulitan pil obat semakin tinggi, namun kualitasnya semakin tinggi. Hari ini, kue benar-benar jatuh dari langit. Saat ini, dia tak henti-hentinya berterima kasih kepada 18 generasi leluhur Fang Tianren di dalam hatinya. Jika bukan karena orang ini ingin menginjak Ye Yuan untuk naik, dia juga tidak akan menerima tawaran sebesar itu. Menghabiskan 10 miliar batu esensi ilahi tingkat tinggi, dia membeli satu set obat-obatan roh dari Yun Winbron di sana. Mulailah, kata Ye Yuan dengan dingin. Yun Winbron juga tidak membantah, tersenyum tipis, dan mulai memurnikan pilnya. Saat dia bergerak, angin dan awan segera melonjak. Aura Dao tiba-tiba turun ke Gunung Awan Musim Panas. Untuk beberapa waktu, di Gunung Awan Musim Panas, takdir muncul dan padam, bunga bermekaran dan memudar. Rasanya seperti sebuah dunia perlahan terbentuk di dalam kuali obat. Dibandingkan dengan penyempurnaan pil Yun Winbron, saudara magang juniornya bahkan tidak dihitung sebagai kentut. Banyak orang telah menyaksikan penyempurnaan pil Zhu Tianxiang dan yang lainnya. Pada saat itu, mereka sudah takjub, sangat terkejut. Namun baru sekarang mereka menyadari betapa tidak berartinya mereka, dan betapa bodohnya mereka. Ternyata Dao Alkimia bisa mencapai level seperti itu. Lupakan Zhu Tianxiang, bahkan murid kedua leluhur Mapel Grove tidak ada apa-apanya jika dibandingkan di depan Yun Winbron juga. Kekuatan Yun Winbron adalah kekuatan yang terakumulasi selama bertahun-tahun. Itu adalah kekuatan yang tak tertandingi. Dengan tidak adanya leluhur, tidak ada yang bisa mencapai ketinggian seperti itu sama sekali.
Banyak orang memberikan tatapan simpatik pada Ye Yuan. Kali ini, Sage kedua akhirnya menendang pelat logam. Bahkan jika ranah Ye Yuan juga mencapai ranah leluhur yang sempurna, mustahil untuk melampaui Yun Winbron juga. Kekuatan semacam ini yang ditempa tanpa henti, sungguh tak tertandingi. Kecuali seseorang mencapai level Pil Dao yang legendaris, jika tidak, mustahil untuk menang. Tatapan Ye Yuan berkedip, matanya menatap Yun Winbron tanpa berkedip. Memang benar, dibandingkan dengan saudara magang juniornya, Yun Winbron ini jauh lebih kuat. Dari kehalusan Yun Winbron, Ye Yuan belajar banyak hal. Dia tidak akan pernah mengabaikan lawannya karena mereka lemah. Jika ada hal bagus, dia akan belajar tanpa ragu sedikit pun. Sama seperti ini, waktu berlalu dengan tenang. Beberapa hari kemudian, pil roh kuno pertempuran selatan terbentuk. Wajah Yun Winbron masih tersenyum tipis, membuka tungku dengan tenang. Untuk sesaat, gunung awan musim panas mendidih karena kegembiraan. Pil Dewa Roh Akhir, pil roh kuno pertempuran selatan roh akhir. Astaga! Melihat kualitas ini, seharusnya rohnya mencapai puncak kan. Benar-benar layak menjadi Yun Winbron. Pil roh kuno pertempuran selatan adalah tabu Dewa Alkimia Bintang 8, dia benar-benar bisa mencapai roh puncak, itu sudah mencapai puncak kesempurnaan. Pil roh kuno pertempuran selatan, itu adalah pil obat legendaris. Mampu menyempurnakan pil roh kuno pertempuran selatan adalah suatu bentuk kehormatan tersendiri. Tapi kekuatan Yun Winbron sebenarnya bisa menyempurnakannya hingga batas roh puncak. Dengan memiliki tingkat keahlian seperti ini, seseorang bisa menjelajahi dunia bentangan surga tanpa hambatan. Kekuatan besar yang datang ke konferensi alkimia wilayah Segudang, selain leluhur, mereka benar-benar tidak dapat menemukan orang yang lebih kuat darinya lagi. Paling-paling, itu juga hanya memiliki kekuatan yang setara dengannya. Orang-orang tidak bisa menahan pandangan simpatik terhadap Ye Yuan. Yun Winbron sudah memberinya jalan keluar sebelumnya, tapi dia menolak untuk mundur apapun yang terjadi, bersikeras mencari pelecehan. Yun Winbron memandang Ye Yuan dan berkata sambil tersenyum tipis, "Sage kedua, Yun ini memintamu pergi lebih awal, itu untuk menghormati bakatmu yang luar biasa, dan aku tidak tega memberikan pukulan pada hati Daomu. Tapi, kamu bersikeras memaksa Yun ini untuk mengambil tindakan, jadi kenapa repot-repot?" Ketika Ye Yuan mendengarnya, dia merasa itu lucu. Yun Winbron ini merasa sudah menang. Tentu saja bukan hanya dia. Di antara semua orang yang hadir, tidak ada yang merasa bahwa Ye Yuan masih memiliki peluang untuk menang. Memukul hati Daoku. Hanya berdasarkan ini saja, kamu belum cukup berkualitas. Jangan lupa, masih ada tautan roh di atas roh. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan tidak bisa menahan tawa saat dia berkata. Tautan roh. Hahaha, bukannya Yun ini meremehkan pil roh kuno pertempuran selatan, tapi langkah ini terlalu sulit. Pembangkit tenaga alkimia di generasi yang sama dengan Yun ini memiliki kekuatan yang paling seimbang dengan Yun ini juga. Bahkan bagi murid tertua di bawah Imam Besar Leluhur Suci, Imam Besar Suyan, juga tidak mungkin baginya untuk menyempurnakan pil roh kuno pertempuran selatan ke ranah tautan roh, kata Yun Winbron sambil tersenyum acuh tak acuh. Dalam pandangannya, Ye Yuan hanya sedang berjuang di ranjang kematiannya, menyepuh emas ke wajahnya sendiri. Pil Dewa Tautan Roh, bukan berarti dia tidak bisa memurnikannya. Tapi dia tidak bisa membuatnya untuk pil roh kuno pertempuran selatan. Menyempurnakan pil roh kuno pertempuran selatan ke ranah tautan roh, itu tidak akan berhasil kecuali leluhur mengambil tindakan. Tapi bisakah Ye Yuan mencapai kekuatan leluhurnya? Tentu saja tidak. Pil roh kuno pertempuran selatan ke ranah tautan roh, benar-benar belum pernah mendengarnya. Bakatnya ada, memiliki opini yang berlebihan tentang kemampuannya sendiri juga ada. Mungkin ini adalah pusat kekuatan yang sebenarnya. Pil Dewa Tautan Roh hanyalah sampah di matanya. Kata-katanya tidak bagus. Semua orang memuja yang kuat. Yun Winbron yang menyempurnakan pil roh kuno pertempuran selatan sudah menjadi puncak yang tidak dapat diatasi. Oleh karena itu, ketika Ye Yuan berbicara tentang pil Dewa Tautan Roh, hal itu menghujat puncak hati mereka. Bisakah puncak ditingkatkan kapanpun kamu mau? Ye Yuan berkata dengan dingin, aku sudah bilang, kamu hanya seorang junior. Jangan sombong dan menebak-nebak kekuatan generasi kita, kamu belum cukup memenuhi syarat. Wajah semua orang menunjukkan ekspresi aneh. Sikap Ye Yuan yang bertingkah seperti senior benar-benar memalukan. Apakah orang ini benar-benar menganggap dirinya sebagai leluhur? Yun Winbron tersenyum dan berkata, begitukah? Kalau begitu Sage kedua,
mohon berkenan untuk mengajar. Ye Yuan sedikit mengangguk dan berulang kali menunjuk ke arah kehampaan. Formasi arai yang misterius dan mendalam secara bertahap terbentuk di bawah ujung jarinya. Formasi arainya sangat mendalam. Yun Winbron adalah seorang titan dari alchemy Dao, tapi dia tidak begitu memahami formasi arai. Dia hanya merasa formasi arainya sangat rumit, sangat mendalam. Tapi apakah formasi arai ini bisa memurnikan pil obat atau tidak, dia tidak tahu. Kemungkinan besar, ia tidak dapat memurnikan pil apapun. Menyempurnakan pil obat seperti pil roh kuno pertempuran selatan dengan formasi Dao hanyalah sebuah lelucon. Tanpa peningkatan kuali obat, tanpa seni pengendalian api puncak yang indah, hanya berdasarkan arai besar, kamu ingin menyempurnakan pil dewa yang melampaui roh ujung puncak. Tidak lebih dari sekedar angan-angan. Orang-orang yang hadir pada dasarnya memiliki pendapat ini. Bukan karena mereka meremehkan Ye Yuan. Sebaliknya, bakat Ye Yuan benar-benar membuat mereka takjub. Hanya saja lawannya terlalu kuat. Di hadapan eksistensi puncak seperti Yun Winbron, bakat Ye Yuan tidak layak untuk disebutkan. Tidak peduli seberapa tinggi bakatnya, pasti ada batasannya. Dan batas ini dihentikan di depan Yun Winbron, gunung yang tidak dapat diatasi ini. Tidak ada alasan selain hanya karena Yun Winbron mewakili puncak alchemy Dao. Kali ini, formasi arai yang dibuat Ye Yuan lebih rumit dari sebelumnya. Terhadap Yun Winbron lawannya, Ye Yuan tidak menemukan masalah apapun. Dia memang kuat. Melalui penyempurnaan tadi, Ye Yuan bahkan belajar banyak hal darinya. Sayangnya lawan yang dia temui adalah dia. Dia, Ye Yuan, bukanlah pusat kekuatan yang berpura-pura menjadi setingkat leluhur. Dia adalah pusat kekuatan tingkat leluhur sejati. Formasi arai ini, Ye Yuan mengaturnya hampir sepanjang hari. Pil ilahi Tautan Roh mewakili puncak alchemy Dao. Yang disebut Tautan Roh, sebenarnya sudah menyentuh sumber Dao besar. Pil Dewa Tautan Roh hanya berjarak sehelai rambut dari pil Dao. Tapi jarak sehelai rambut ini sejauh cakrawala. Ada lapisan yang sangat kuat namun tipis, kamu dapat melihat menembusnya, tetapi kamu tidak dapat menyentuhnya. Yun Winbron, pusat kekuatan tingkat ini, selamanya diblokir di luar pintu pil Dao oleh lapisan tipis ini. Tidak dapat memurnikan pil Dao, mereka selamanya hanya bisa menjadi murid. Tidak peduli seberapa kuatnya, mereka juga hanya kuat pada tingkat fana. Ye Yuan tidak mengalami tahap akhir dan penyelesaian akhir dari alam leluhur, kedua alam ini, tapi dia langsung mencapai sumber alkimia Dao. Tapi ketika dia menoleh ke belakang untuk melihat lagi, pil obat yang awalnya sangat rumit juga hanya ada di depannya. Pil roh kuno pertempuran selatan, adalah keberadaan yang tabu di mata orang lain. Tapi di hadapannya, yang terjadi hanyalah seperti ini. Dia dapat menggunakan formasi Dao untuk menganalisis pil obat sedikit demi sedikit, kemudian menyelesaikan pemurnian melalui formasi Dao sesuai dengan rutinitas yang ditentukan. Ketika dia mengirim obat-obatan roh ke dalam formasi arai, arai besar tiba-tiba mengeluarkan cahaya yang menyilaukan. Kekuatan Dao besar bahkan lebih kuat daripada saat pemurnian Yun Winbron tiba-tiba turun, mengalir ke dalam formasi arai. Wajah semua orang berubah saat ini. Ini, aura Dao yang sangat kuat. Mungkinkah dia benar-benar dapat menyempurnakan pil roh kuno pertempuran selatan yang terhubung dengan roh? Ini tidak mungkin. Ekspresi Yun Winbron akhirnya berubah drastis. Ketidakpedulian yang asli sudah lama digantikan oleh keterkejutan. Meskipun dia memiliki 10.000 ketidakpercayaan bahwa Ye Yuan bisa berhasil menyempurnakannya, logika mengatakan kepadanya bahwa Ye Yuan benar-benar berhasil. Membaca tingkat alamnya, bagaimana mungkin dia tidak memahami apa arti aura Dao yang menakutkan ini? Segera, formasi arainya menghilang, pil obatnya mengembun. Gelombang aura yang membuat orang khawatir langsung menyebar. Energi spiritual yang menindas, sepertinya aku telah melihat makhluk hidup. Apakah ini pil Dewa Tautan Roh? Sepertinya aku telah melihat Dao Agung Langit dan Bumi. Dia benar-benar berhasil menyempurnakan. Di manakah letak batasannya? Semua orang tercengang. Di antara mereka, sebagian besar orang melihat pil Dewa Tautan Roh untuk pertama kalinya. Pil obat tingkat ini hanya beredar di tangan pusat kekuatan teratas. Bahkan pusat kekuatan Kaisar Surgawi lapis ke-9 mungkin belum pernah melihatnya sebelumnya juga. Banyak orang memandang ke arah pil obat itu. Mata mereka merah, iri. Efek pengobatan dari pil Dewa Tautan Roh sungguh tak terbayangkan. Mu Tiseng, untuk apa kamu masih linglung? Ye Yuan melihat Mu Tiseng masih kesurupan. Jadi dia mengingatkan Mu Tiseng. Seluruh tubuh Mu Tiseng bergetar,
tiba-tiba merasakan satu demi satu tatapan mematikan mendarat di tubuhnya. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell